Meski ponselnya terpotong, Akaza belum mati. Meski tanpa ponsel, ia tetap menyerang Tanjiro. Tubuh Akaza mulai berubah. Lehernya bukan lagi titik lemah. Tanjiro pingsan karena luka parah. Tubuh Inosuke juga sampai batas. Tenaga hampir habis, pandangan menyempit, hampir pingsan. Telinga kiri tak bisa dengar. Tangan kanan mati rasa. Gerakannya melambat. Serangannya makin tidak akurat. Meski pakai teknik pernapasan, masih bisa melawan iblis. Tapi melawan iblis tanpa lelah. Inosuke sadar ia bisa mati. Meski begitu, dia tidak mundur. Ia ingin terus berjuang. Untuk melindungi juniornya, tidak ingin melihat keluarga. Atau teman mati lagi. Ia harus melindungi Tanjiro. Seperti dulu dia dilindungi. Saat itu juga, Koyuki muncul di depan Akaza. Berhentilah, Tuan Hakuji. Akaza yang hilang ingatan, tak mengenal gadis itu. Ia hanya ingin bebas. Ia harus menghabisi semua lawan. Aku harus jeti lebih kuat. Penghalang akan kubunuh. Kenapa? Kenapa ingin kuat? Karena kalau tidak, aku tak bisa pulang ke ayah. Kalau tak kuat, tak bisa kabur bawa dompet curian. Tak bisa hindari balas dendam, akan ditangkap dan dihukum. Sejak lahir sudah bertaring. Kecilnya Hakuji dipanggil anak iblis. Tapi dia anak yang berbakti. Demi beli obat untuk ayah, ia mencuri dan ditangkap lagi. Meski disiksa berat. Bagi Hakuji, asal bisa bawa obat, tak masalah. Tapi kali ini, ia mendapat kabar buruk. Ayahnya gantung diri. Ayah tahu Hakuji anak baik. Merasa diri jadi beban. Dia pilih bunuh diri, agar Hakuji bisa hidup baru. Kematian ayah membuat Hakuji sadar dunia tak adil. Kenapa ayahku yang mati? Kenapa orang jahat bisa hidup? Ayahku harus mati. Aku tak pernah anggap ayah beban. Kenapa minta maaf? Ayah tak salah apapun. Meski dihukum karena mencuri. Aku tak merasa sakit. Dipukuli atau dipatahkan asal demi ayah. Hukuman berapapun bisa kutahan. Bertahun-tahun sekalipun. Ayah makin kurus karena sakit. Hakuji ingin beri ayah makanan bergizi. Ia janji jadi ayah yang baik. Demi ayah, nyawa pun tak masalah. Di akhir pertarungan, Hakuji bertemu pria yang mengubah hidupnya. Karena dengar ada anak dipukuli, ia datang. Tak sangka anak itu bisa kalahkan 7 orang dewasa. Kau sangat berbakat. Tanpa senjata pun menang. Kau hebat sekali. Mau ikut ke dojoku? Aku belum punya murid. Tapi tawaran baik ini ditolak kasar oleh Hakuji. Hatinya keras melihat bocah marah ini. Ia merasa perlu mengubahnya. Sekejap ia memukul wajah Hakuji. Pukulan keras membuat Hakuji pingsan. Saat sadar, ia ikut ke dojo. Namaku Keizo. Membuka dojo bernama Sukuryu. Bela diri tangan kosong. Keizo ingin Hakuji bergabung. Dan merawat putrinya yang sakit. Tugas besar itu mengejutkan Hakuji. Menitipkan rumah dengan putri tunggal pada seorang kriminal. Benarkah tak masalah? Keizo berkata, aku sudah menghajar keras dirimu. Kau sudah berubah. Kini kau bukan orang dulu. Jadi tak masalah. Kenangan lama muncul kembali. Tanjiro mengingatkan sosok di masa lalu. Kenangan itu membuatnya sadar. Mengapa ia benci Tanjiro? Karena Tanjiro mengingatkannya pada masa lalu. Hingga saat Koyuki muncul di depannya. Hakuji teringat gadis itu. Gadis yang ia ingin lindungi. Itu pertama kali mereka bertemu. Saat itu, Hakuji yakin. Gadis ini layak dilindungi. Dengan nyawanya. Karena sakit. Hakuji merawat Koyuki. Koyuki merasa bersalah. Karena ia harus merawatnya. Kau tak bisa latihan atau bermain. Selama dirawat, Hakuji tahu tubuh Koyuki sangat lemah. Ia sering berjaga sepanjang malam. Mengganti handuk dan pakaian. Karena pernah merawat ayahnya. Hakuji tak merasa berat. Dia menenangkan Koyuki. Aku bisa berlatih saat senggang. Tapi kita juga perlu hiburan. Malam ini ada pesta kembang api. Jawaban itu membuat Koyuki terkejut. Saat kau sembuh, aku akan menggendongmu. Kalau tak bisa tahun ini, tahun depan kita pergi. Aku akan menepatinya. Mendengar itu, Koyuki meneteskan air mata. Waktu berlalu cepat. 3 tahun pun terlewat. Berkat perawatan Hakuji, Koyuki kini sehat. Hari itu, Keizo memanggil Hakuji. Ia ingin Hakuji mewarisi dojo. Koyuki pun mengaku suka padanya. Mendengar itu, Hakuji terdiam. Menatap Koyuki yang malu-malu. Hatinya berdebar. Tapi ia ragu pantas bahagia. Seorang kriminal bertato tak pernah berani bermimpi. Apalagi dicintai seseorang. Mungkin kata ayah benar. Aku bisa hidup normal. Harapan itu tumbuh. Tapi Hakuji tak tahu.
Dua orang yang ingin ia lindungi akan diracun. Hari itu Hakuji mengunjungi makam ayah, menyampaikan kabar tentang rencana pernikahannya. Sore itu ia kembali ke dojo. Belum tahu kabar buruk, tapi firasat buruk membuatnya gelisah. Seseorang meracuni sumur. Mereka tahu melawan Keizo atau Hakuji, mereka tak akan menang. Kabar buruk itu menghancurkan harapan masa depannya. Ia sangat menyesal. Mengapa saat orang penting butuhnya, ia selalu tak ada? Saat pesta kembang api, Koyuki bilang, kenapa ia jatuh hati padanya? Dulu kau janji, ajakku lihat kembang api. Kau ingat, kata-kata kecilmu itu membuatku bahagia. Meski tak bisa lihat tahun ini, aku yakin tahun depan bisa. Aku bahkan tak berani berharap hidup tahun depan. Aku tahu ibu tak ingin melihatku mati, karena itu ia bunuh diri. Aku tahu ayah juga pernah menyerah, karena aku terlalu lemah. Tapi Hakuji melihat masa depanku dengan keyakinan penuh. Berkata tahun depan kita lihat. Saat itu aku sangat bahagia. Memiliki Hakuji sudah cukup. Maukah kau menikah denganku? Tentu saja mau. Aku akan jadi yang terkuat. Aku akan melindungimu. Tapi itu hanya kata-kata kosong. Aku tak melindungi siapapun. Tragedi itu tercatat jelas di kantor hukum. Wanita dojo Sukuryu diracun. Satu murid yang tersisa menyerang dojo pedang tetangga, membunuh 67 orang dengan tangan kosong. Tempat itu sangat mengerikan. Tubuh korban hancur tak berbentuk. Satu pelayan pun gila, karena catatannya terlalu kejam. 30 tahun kemudian, laporan itu dianggap fiksi. Hari itu juga, Hakuji bertemu Muzan. Ia datang ke tempat rumor iblis. Karena dengar ada iblis, tak disangka hanya manusia. Membosankan, pikirnya. Hari itu juga, Hakuji kehilangan harapan dan berubah menjadi iblis. Menjadi iblis. Ia kehilangan ingatan manusianya. Sejak itu ia terus mengejar kekuatan. Tak ada lagi yang bisa ia lindungi. Kesepian di dunia ini, hidup tanpa tujuan. Terjebak dalam ratusan tahun. Membunuh tanpa arti. Mengulas hidupnya. Hanya kisah tragis dan sia-sia. Mengingat masa lalunya, baru ia sadar. Hidupnya benar-benar menyedihkan. Yang ingin ia lindungi tak ada lagi. Namun ia tetap membunuh ratusan tahun. Tanpa arti, ia tahu meski mati tak bisa bertemu tiga orang itu. Saat bersamaan, Tanjiro akhirnya sadar dari pingsan. Di depannya Akaza tanpa kepala. Tapi belum mati. Kepalanya cepat tumbuh kembali. Meski tubuhnya lemah, Tanjiro tetap masuk ke pertempuran. Ia tak menduga. Tubuhnya terlalu lemah tak bisa genggam pedang. Pedang jatuh dari tangannya. Meski begitu, Tanjiro tetap menyerang. Pukulan telak ke wajah Akaza. Pukulan itu membuatnya ingat Keizo. Pertemuan pertama mereka, Keizo mengubahnya dengan tinju. Ia benci orang lemah. Karena mereka tak berani duel adil. Mereka meracuni sumur. Mereka tak punya keteguhan. Mudah menyerah. Menggunakan tinju untuk melukai. Saat menyadari semuanya, Akaza paham ia gagal menepati janji ayahnya. Dan menodai teknik gurunya. Ia akhirnya sadar. Musuh yang ingin ia bunuh adalah dirinya. Tanjiro menyadari. Akaza ingin menggunakan jurus pamungkas lagi. Tanjiro segera membawa Inosuke menjauh dari area serangan. Namun sambil mundur Tanjiro heran. Ia merasakan aroma terima kasih dari tubuh Akaza. Di saat berikutnya, tubuh Akaza hancur perlahan. Tanjiro tak mengerti. Kenapa Akaza menyerang dirinya? Kenapa dia tersenyum? Kenapa tercium aroma terima kasih dari tubuh Akaza? Tubuh terluka parahnya mulai pulih perlahan. Akaza ingin segalanya berhenti. Namun tak bisa. Pertarungan dengan Tanjiro usai. Yang kalah adalah dia. Di saat itu, ia dikalahkan Tanjiro. Dikalahkan secara adil dan jujur. Gerakannya terbaca sempurna. Lehernya ditebas. Sebelum ia menyerang, semuanya telah berakhir. Akaza ingin turun ke neraka. Saat itu juga, bayangan ayah muncul di depannya. Dengan harap ia bertanya. Apakah sudah tenang? Apakah sakitnya hilang? Ayah berterima kasih atas semua yang ia lakukan. Akaza menyesal tak menepati janji. Tak bisa memulai kembali. Tapi bagi ayah itu tak masalah. Bagaimanapun kau berubah, kau tetap anakku. Tetap muridku. Bahkan mati pun, aku tak akan meninggalkanmu. Saat keyakinannya goyah, Muzan muncul lagi di depannya. Kau mau berhenti di sini? Bukankah kau ingin lebih kuat? Keyakinan yang sempat goyah kuat lagi karena kata-kata Muzan. Meski leher tertebas. Aku bisa lebih kuat. Aku harus menepati janji. Saat itu juga, Koyuki muncul di hadapannya. Terima kasih.
Hakuji, kau sudah lakukan cukup. Kata-kata Muzan tak mengalahkan Koyuki. Di dalam hatinya. Maaf, Koyuki. Aku gagal melindungimu. Tak ada di sisimu saat kau butuh. Koyuki, aku senang kau mengingat kami. Senang kau kembali seperti dulu. Tubuh Akaza perlahan hancur. Di bawah pengaruh Koyuki. Dengan kematian Akaza dan Doma atas rank 2, pertarungan Infinity Castle hampir usai. Di medan lain, dua pilar melawan upper rank keempat. Kanroji dan Obane masuk kastil. Mereka segera bertemu upper rank keempat. Kekuatan dua pilar itu luar biasa. Namun setiap kali Kanroji dan Obane mendekat untuk menebas kepala iblis, teknik darah iblisnya menggerakkan kastil, bangunan bergerak menghalangi serangan mereka. Kanroji panik dan wajahnya memerah. Malu sekali, apa yang kulakukan ini? Obanai cepat bergerak. Menahan Kanroji, kita belum tahu kekuatannya. Harus perhatikan, lihat baik-baik sebelum menyerang. Saat bangunan terus bergerak. Di kastil, semuanya bangunan menyerang mereka. Kanroji dan Obanai akhirnya sadar. Teknik darah iblis musuh memungkinkannya mengendalikan seluruh kastil. Seperti anggota tubuh, awalnya sempat kaget. Tapi tak masalah. Kanroji yang kesal menyerang lagi. Maju ke depan musuh, aku tak akan terjebak trik sama. Serangan lama muncul lagi. Kanroji dengan kelincahan menghindar. Tapi pintu dimensi memindahkannya ke tempat lain. Obanai segera menyerang. Namun teknik musuh lebih cepat. Dengan mudah menahan serangan. Meski kekuatan serangan tak besar. Namun tekniknya tetap luar biasa. Pertarungan singkat buat Obane sadar. Lawan Urami ini akan jeti. Pertarungan panjang. Sementara itu, Muichiro yang sedang bergerak terhempas oleh teknik darah Urami. Saat terjatuh, satu iblis muncul di depannya. Lawan yang ia hadapi adalah upper rank 1. Kokushibo. Sekilas melihat Kokushibo, Muichiro sadar lawannya. Bukan iblis biasa, tak bisa dibandingkan. Dengan lawan sebelumnya, auranya tenang tapi menekan. Di tangannya ada pedang Nichirin. Pasti dulunya pemburu iblis hebat. Tekanan dari Kokushibo membuat sel tubuh Muichiro secara naluri ingin menghindar. Tubuhnya menolak bertarung. Ini pertama kalinya Muichiro merasakan hal ini. Saat masuk ke kastil, ia mendengar kabar mengejutkan. Upper rank 1, Kokushibo adalah leluhurnya. Kokushibo juga merasakan aura yang familiar. Dengan penglihatan dunia tembus, ia tahu sejak awal, darahnya mengalir di tubuh Muichiro. Melihat Kokushibo, Muichiro menyadari kekuatan mengerikan itu. Ini upper rank 1. Beda jauh dari lawan sebelumnya. Auranya berat. Senjata bengkok di tangannya. Jelas sebuah pedang. Dia pasti mantan pemburu iblis dan petarung hebat. Tekanan dari Kokushibo membuat tubuh Muichiro bergetar. Naluri menolak bertarung. Ini pertama kalinya ia merasakannya. Saat pemburu iblis datang, Kokushibo tak menyerang. Ia justru menanyakan nama. Saat tahu nama keluarga itu, Kokushibo sadar. Nama Kikuya telah hilang, tapi itu wajar. Sudah ratusan tahun berlalu, aku dulu. Manusia bernama Sugikuni, kamu keturunan dari keluarga itu. Darahku mengalir di tubuhmu. Kamu cucuku. Muichiro terkejut mendengar ini. Upper rank 1 ternyata leluhurnya masih hidup sebagai iblis. Muichiro sadar. Lawannya pengguna Bratsun. Tapi ia cepat tenang. Bagaimanapun, Kokushibo tetap iblis yang harus dibunuh. Melihat Muichiro pulih, Kokushibo puas. Tekadnya luar biasa. Pulih begitu cepat. Setelah tenang, Muichiro langsung menyerang. Pertarungan singkat. Kokushibo kagum pada keturunannya. Sangat puas, usia sekitar 14 tahun, namun pedangnya luar biasa tajam. Meski takut, ia tetap melawan. Tanpa mundur, benar-benar keturunanku, meski darahnya tipis. Itu tak masalah. Meski nama keluarga hilang, sel-selku tetap bertahan. Apa kau bercanda? Sudah ratusan tahun. Bagaimana darahmu masih ada? Di tubuhku, saat itu tanda muncul di tubuh Muichiro. Dengan tanda itu, ia mengeluarkan teknik terkuatnya. Gerakannya sulit dibaca. Tekniknya membingungkan lawan. Menghadapi serangan penuh Muichiro, Kokushibo sadar harus menghunus pedang. Ini memang agak kejam. Sekejap, tangan Muichiro tertebas. Gerakan Kokushibo membuatnya terkejut. Meski jadi iblis, bisa gunakan teknik pernapasan terlarang. Kecepatannya jauh di atas dirinya.
Namun meski begitu, Muichiro cepat menahan lukanya dan menyerang Kokushibo lagi. Namun ia tertancap di pilar oleh Kokushibo. Melihat aksinya, Kokushibo kagum, menahan pendarahan begitu cepat, dan kembali menyerang. Luar biasa, benar-benar hebat. Muichiro, cucuku, jadilah iblis, ikutlah tuanku. Tak disangka Muichiro. Tangannya tertembas seketika, meski cepat menahan luka, dan kembali menyerang. Serangannya dengan mudah, dihindari Kokushibo. Dan pedangnya terlepas ke tangan Kokushibo. Lalu ia menancapkan Muichiro ke pilar. Pertarungan singkat itu membuat Kokushibo puas. Ia ingin Muichiro jadi iblis. Melihat keturunannya membuatnya bangga. Kehilangan tangan tak masalah. Jadi iblis, tanganmu tumbuh lagi. Kini aku satu-satunya upper rank. Tuanku pasti mengakuimu. Biar ku kendalikan pendarahanmu. Manusia terlalu rapuh. Jika mati karena kehilangan darah, atau tak diakui tuanku, itu takdirmu. Kau hanya sebatas itu. Di mataku. Saat itu, Genya melihat celah. Dan menyerang Kokushibo. Namun seketika, Kokushibo muncul di belakangnya. Lalu memotong kedua lengannya. Kokushibo menyadari. Dia adalah pengguna teknik mayat. Untuk benar-benar membunuhnya. Seketika, tubuh Genya dibelah jadi dua. Namun mengejutkan. Genya masih hidup meski tubuh terbelah. Ia belum mati sepenuhnya. 300 tahun lalu, Kokushibo pernah melihat pengguna serupa. Namun, yang dulu mati setelah tubuh terbelah. Kau hampir seperti iblis. Harus tebas kepala untuk membunuhmu. Saat Genya coba ambil tangannya dan bertarung lagi. Kokushibo siap menghabisinya. Saat pedangnya hampir menebas kepala Genya, serangan tajam menahan tebasannya. Gyomei akhirnya tiba di medan perang. Melihat adiknya yang terluka parah, Gyomei marah sekaligus sedih. Kau benar-benar keras kepala. Hari itu, aku rela membunuh ibu demi lindungimu. Tahukah kau kenapa? Ucapan sang kakak mengingatkan Genya kata-kata Tanjiro padanya. Tentang kakakmu Gyomei, dia marah saat kau gabung korps. Tapi tak pernah membencimu, jadi kau tak perlu takut. Jika ingin bicara dengannya, katakan saja. Gyomei selalu menyayangimu, kau seharusnya hidup tenang. Menikah, berkeluarga, bahagia, menebus kesalahan pada ibu dan saudara lain. Dengan membuat istri dan anakmu hidup bahagia. Aku akan melindungimu. Tak biarkan iblis menyentuhmu, tak sedetik pun. Genya menangis saat tahu kebenaran. Aku benar-benar menyesal. Pernah berkata kasar pada kakak. Saat melihat Kokushibo lagi. Kau melukai adikku separah ini. Bajingan. Aku takkan memaafkanmu dengan kekuatan puncaknya. Gyomei memaksa Kokushibo menghunus pedang, melihat bentuk pedang aslinya. Genya tak kuasa mengejek. Pedang aneh. Gyomei yang sangat sayang adiknya. Melihat Genya terluka parah. Tak mungkin memaafkan pelakunya. Dalam semua ini. Upper rank 1, Kokushibo. Pertarungan singkat membuat Gyomei sadar. Musuh di depannya sangat kuat. Tubuh iblis yang kuat. Dan mampu memakai teknik pernapasan. Bahkan tanpa mengayun kembali. Tetap bisa menyerang bertubi-tubi. Kokushibo senang. Lama tak bertemu lawan sekuat ini. Tubuh dan teknik pedangnya ada di puncaknya. Gyomei juga sadar. Gaya pedangnya membuat bulu kuduk berdiri. Setiap tebasan ada bilah kecil tak beraturan. Panjang dan ukurannya terus berubah. Tak ada bentuk tetap. Serangan yang dikira lolos pun berubah arah. Ditambah kecepatannya, tanpa insting. Hasil pengalaman bertahun-tahun. Tak mungkin menghindar. Dia juga bisa menggunakan pernapasan. Regenerasi dan kekuatannya luar biasa. Dengan pernapasan, kecepatan dan serangannya makin kuat. Menghadapi lawan sekuat ini, Gyomei justru bersemangat. Hanya lawan seperti ini layak ditebas meski meningkatkan serangan. Ia tetap mudah ditaklukkan. Saat Kokushibo terus meningkatkan kecepatan dan kekuatan, situasi Gyomei makin berbahaya. Kokushibo terkejut. Lawannya masih bisa mengikuti. Sensasi ini sungguh mengingatkan serangan cepatnya. Buat Gyomei tak sempat berkedip. Sedikit saja lengah. Nyawanya melayang. Pertarungan ini mengingatkannya pada era perang. Saat itu pun sama. Pernah bertarung dengan pilar angin. Saat Kokushibo menambah kecepatan serangan, Gyomei tak mampu menahan semua tebasan. Pedang itu menggores tubuhnya. Hampir merobek dirinya. Rasa sakit itu membuat Genya cemas.
namun terhalang pilar. Ia tak bisa melihat kakaknya. Menghadapi Gyomei yang terluka, Kokushibo berkata, kau sudah bertahan lama. Tapi semua berakhir di sini. Sedikit gerak, organmu keluar. Tapi ia terkejut. Tubuh yang terluka parah masih menunjukkan detak makin cepat. Efek darah spesial Gyomei mulai terasa. Darah Gyomei, jenis langka di kalangan iblis. Bau darah ini membuat iblis tergila-gila. Efek ini bahkan bekerja pada upper rank. Saat berburu iblis sendirian, Gyomei sadar. Darahnya istimewa. Ingat, ibunya dulu juga melambat setelah mencium darahnya. Hari itu, Gyomei mengakhiri ibunya yang jadi iblis. Saat itu, dunia seakan kehilangan warna. Ia terjebak dalam kegelapan. Tanpa tahu tentang korps dan pedang. Hanya bersenjata pisau, melawan iblis, menghadapi kematian berkali-kali. Ia selamat berkat darahnya. Yang membuat iblis tergila-gila, beruntung bertemu pemburu iblis. Dan direkomendasikan masuk korps. Gyomei tahu dunia ini tak adil. Orang baik selalu mati lebih dulu. Mereka berdua mengalahkan upper rank. Namun hanya aku yang tetap hidup. Saat pertama bertemu Ubuyashiki, Gyomei marah besar. Saat orang lain menderita, dia malah muncul dengan senyum di wajahnya. Di rapat pertama, Gyomei menyuarakan ketidakpuasan. Kau benar-benar sombong. Kau tak perlu mengotori tanganmu. Atau takut mati. Kau duduk tinggi, wajah dingin. Tapi masih didukung orang lain. Sikap Gyomei ini membuat para Hashira lain marah. Sanemi menahan keinginan menyerang. Gyomei, kau tak tahu cara bicara dengan orang. Ubuyashiki bilang tak masalah. Tapi di mata Gyomei, itu hanya senyum palsu. Kau anggap pemburu iblis hanya pion. Aku tahu, kau tak pernah berlatih bertarung. Jangan bercanda. Orang seperti kau jadi pemimpin korps. Tak disangka. Ubuyashiki justru meminta maaf. Ia pernah mencoba berlatih. Tapi nadinya cepat kacau. Tak mampu mengayun 10 kali. Jika mampu, ia ingin jadi pedang pelindung. Yang kuat melindungi semua orang. Yang ia sayangi. Namun itu tak mungkin dilakukan. Maaf telah membuatmu menderita. Aku benar-benar menyesal. Kata-kata itu membuat Gyomei terdiam. Tatapan pemimpin mengingatkannya pada ibunya. Seperti tatapan lembut orang tua ke anaknya. Hangat dan penuh kasih. Jika aku anggap kalian pion, aku juga pion. Hanya bagian kecil dari korps. Bahkan jika aku mati, korps tetap ada. Generasi baru akan terus ada. Ini rapat pertamamu. Mungkin kau salah paham. Aku bukan orang hebat. Mereka hanya bersikap baik padaku. Jika kau tak mau, tak apa, daripada marah. Lebih baik jaga orang lain. Gyomei, itu keinginanku. Maaf harus memanggilmu ke sini. Begitu mendadak kalian berdua sangat dekat. Pasti ini sulit bagimu. Gyomei tak sangka pemimpin mengingat nama rekannya. Kanai menjelaskan. Sejak jadi pemimpin, ia mengingat semua anggota, termasuk yang gugur. Gyomei tak percaya. Bahkan dia sendiri tak hafal semua nama. Ubuyashiki mendekatinya. Semua anak korps menulis surat wasiat. Aneh sekali. Isi surat hampir sama. Kyojuro pun begitu. Aku akan memberikannya pada Gyomei. Kyojuro melihat adiknya dalam diri Gyomei. Mimpinya adalah melihat masa depan cerah. Ingin orang pentingnya bahagia. Hidup panjang dengan senyuman. Dia berharap hidup mereka tak terancam bahaya. Meski dirinya tak bisa menemani sampai akhir. Ia ingin mereka tetap hidup dan bahagia. Sementara itu, di medan perang lain, Gyomei tak bisa menghindari serangan penuh. Pedang Kokushibo hampir merobek tubuhnya, namun dengan darah spesialnya. Bahkan upper rank 1, Kokushibo mulai merasa terhanyut. Namun dia heran. Kenapa lawannya bisa terus bertarung? Dengan luka parah, seharusnya tumbang. Tapi dia belum kalah. Ia menahan darah dengan teknik napas. Mengencangkan otot agar organ tak keluar. Itu bukan kemampuan manusia biasa. Pertama kali melihat, cukup menarik. Tapi tetap saja, Sanemi bukan tandingan Kokushibo. Saat mengendalikan pedang Sanemi, Kokushibo menyerang leher Sanemi. Untungnya, Sanemi mengambil senjata genya. Meski pedangnya terkendali, ia bertahan. Tapi tembakan senjata itu tak memberi goresan. Saat Kokushibo menyerang lagi, Hashira terkuat pun tiba. Himejima dan Gyomei sampai di medan. Melawan upper rank 1 yang kuat. Bahkan Sanemi pun sulit bertahan. Saat genting itu, Gyomei akhirnya tiba di medan. Melihat Gyomei, Kokushibo menilai kekuatannya.
Tubuh terlatih sempurna. Bentuk kekuatan yang murni. Sudah 300 tahun, aku tak bertemu lawan seperti ini. Hanya dengan mengayunkan senjata. Udara seolah tersedot oleh Gyomei. Tubuh besar dan senjata besar. Di tangannya terasa ringan. Rantainya melilit leher Kokushibo. Kokushibo sadar. Senjatanya bahkan tak bisa memutus rantai itu. Ia sadar. Besi rantai ini sangat murni. Pedangnya, dibentuk dari daging dan darah, akan hancur lebih dulu. Besi ini menyerap banyak sinar matahari. Bahkan di era samurai, teknologi ini belum ada. Namun Kokushibo segera memikirkan cara melawan. Jika mendekat, ia bisa menyerang balik. Tapi ia kaget. Serangan jarak dekat pun gagal. Gyomei menguasai senjata itu. Tubuh besar. Bergerak sangat cepat. Lalu, rantai Gyomei melilit senjata Kokushibo. Dengan tekanan kuat. Senjata itu patah seketika. Namun senjata dari daging Kokushibo pulih seketika setelah patah. Manusia bodoh. Seranganmu tak berarti. Gyomei tahu. Ia tak boleh menahan diri. Teknik yang ia simpan harus digunakan. Jika kalah sekarang, segalanya selesai. Pola muncul di tubuh Gyomei. Sementara itu, Muichiro mencabut pedang dari tubuhnya. Dengan tubuh penuh luka parah. Muichiro tahu ia tak bisa bantu banyak. Dalam beberapa jam, ia akan mati kehabisan darah. Namun sebelum mati, ia ingin berguna sekali lagi. Minimal membantu kalahkan Upper 1 agar beban rekan lain lebih ringan. Muichiro mengambil pedangnya. Siap kembali bertarung. Tapi Genya memanggilnya. Genya meminta Muichiro menyambung kembali tubuhnya. Muichiro kaget mendengar suaranya. Tak menyangka Genya masih hidup. Dan bertanya, bisa disambung lagi? Genya yakin energi upper rank cukup untuk memulihkan tubuhnya. Aku ingin bertarung sampai akhir. Aku ingin lindungi kakakku. Aku tak mau dia mati. Sementara di sisi lain, melihat pola Gyomei, Kokushibo hanya menyesal. Tubuhmu tampak berusia 27 tahun. Semua pengguna pola ini akan mati sebelum usia 25 tahun. Meski kekuatan meningkat, itu hanya menguras umur mereka. Usiamu kini lebih dari 25 tahun, dan pola itu muncul. Kau tak akan bertahan malam ini. Tubuh dan teknikmu yang sempurna ini akan lenyap dari dunia ini. Bukankah itu sangat disayangkan? Namun, Gyomei tak merasa menyesal. Para pengguna pola sudah tahu hal ini. Bahkan tanpa pola pun, hidup pembasmi iblis selalu berada di ambang kematian. Nyawa bukan hal yang harus diikat. Tanpa tekad ini, tak bisa jeti Hashira. Bicara hidup di sini adalah penghinaan. Kokushibo berkata yang ia bukan soal hidup atau mati. Jika jeti iblis, tubuh dan teknikmu akan tetap abadi. Tak mengerti itu, kau bodoh. Gyomei menjawab. Sebagai manusia, mati sebagai manusia adalah kehormatan kami. Jangan memaksakan pikiran rendahmu ke orang lain. Dan aku sadar, kau berbohong soal satu hal. Ada pengecualian yang tetap hidup. Meski melewati usia 25 tahun, nama yang terngiang kembali. Kokushibo melesat menyerang Gyomei. Tapi Gyomei, Hashira terkuat menghadapi serangan ganas itu. Dengan tenang, Sanemi yang telah menutup lukanya. Kembali ke medan, Kokushibo menyadari pola juga muncul di tubuh Sanemi. Ia menduga, apakah semua Hashira kini memiliki pola? Lebih mengejutkan lagi, meski teknik napas berbeda, mereka menyerang bersama dengan sinkron. Kerjasama ini hasil latihan bersama Hashira dalam latihan intensif sebelumnya. Setelah ribuan tahun, Muzan tiba di kediaman Ubuyashiki. Melihat tuan keluarga yang dulu ingin ia bunuh, kini sekarat. Hampir mati. Muzan merasa kosong. Ia tak menduga. Setelah 1000 tahun kembali ke tempat ini, ternyata perangkap yang dirancang untuk memancingnya agar dilemahkan dan memberi peluang pada Tamayo menyuntikkan obat ke tubuh Muzan. Saat semua pembasmi berkumpul, Nakima menarik mereka ke kastil tak terbatas. Pertempuran akhir melawan Muzan resmi dimulai. Para pembasmi yang masuk kastil punya tujuan masing-masing. Tanjiro khawatir pada Tamayo, ingin cepat ke Muzan dan mengalahkannya. Tanpa tahu seluruh rencana, ia hanya tahu Tamayo menahan Muzan. Untuk sementara, tak ada yang tahu berapa lama Tanjiro yang terjatuh karena tak ada pijakan. Diselamatkan oleh Gyu tepat waktu. Menghadapi banyak iblis sekuat rank bawah, Tanjiro kini bisa mengalahkannya dengan mudah. Kastil ini markas utama Muzan.
Iblis menyerang tanpa henti. Tanjiro dan Gyu pertama kalinya bertarung bersama. Tanjiro sadar. Gyu sangat hebat. Gerak kecilnya bisa membaca gerakan lawan hingga menghindari saling tebas. Di sisi lain, Muichiro menahan emosi, bertanya pada Gyomei tentang Tuan. Aku pikir beliau tak ceroboh biarkan iblis menemukannya. Beliau sengaja jeti umpan. Ya, karena tahu hidupnya tak lama lagi, beliau sendiri muncul jeti umpan, memancing Muzan keluar. Muichiro sangat marah. Saat sekarat, Tuan selalu ada di sisinya, mendukungnya seperti seorang ayah. Namun kini, beliau pergi selamanya. Tak hanya kakakku. Kini, bahkan ayah kami pun direnggut. Bajingan itu akan kubuat dia merasakan neraka. Inosuke bingung. Tak tahu kenapa tiba di tempat ini, tapi melihat iblis, ia semakin bersemangat. Bagus. Bisa kujadikan untuk uji kemampuanku. Zenitsu yang paling fokus. Begitu tiba, langsung sadar iblis yang membuat gurunya mati ada di dekat sini. Di tempat lain, Shinobu akhirnya bertemu pembunuh kakaknya. Iblis itu, iblis bulan atas peringkat 2. Dulu, Shinobu kan kakaknya sendiri mati di depan matanya. Saat itu, Kanai berharap Shinobu keluar dari korps pembasmi. Meski tahu adiknya berusaha keras, Kanai sadar Shinobu bukan lawan iblis itu. Jadi, Kanai ingin adiknya meninggalkan korps. Hidup seperti gadis biasa yang bahagia, menjalani hidup panjang. Namun Shinobu yang dipenuhi amarah tak mungkin melepaskan pembunuh kakaknya. Aku tidak akan keluar dari korps. Aku harus balaskan dendam kakak. Katakan padaku, seperti apa wujud iblis itu. Akhirnya, karena desakan Shinobu, Kanai memberitahu ciri-ciri iblis itu. Senjatanya adalah kipas tajam. Rambutnya merah seperti darah. Ciri-ciri jelas. Jadi saat melihat Toma, Shinobu tahu dialah pembunuh kakaknya. Saat Shinobu melihatnya, beberapa gadis sudah mati. Di samping Toma, hanya tersisa satu gadis. Melihat Shinobu datang, gadis itu berusaha minta tolong. Doma melihat gadis itu, hendak membunuhnya. Shinobu cepat menyelamatkannya. Tapi tak disangka, serangan Doma lebih cepat mengenai gadis itu. Melihat nyawa direnggut di depan mata, Shinobu semakin marah. Dia tahu pasti Doma adalah pembunuh kakaknya. Amarahnya tak bisa dibendung. Ingin membunuh iblis itu seketika. Doma hanya tersenyum dan berkata, aku pemimpin sekte kebahagiaan abadi. Membuat pengikutku bahagia adalah tugasku, tapi anak-anak tetap akan kumakan. Kau bercanda. Bicara soal kebahagiaan, kau tak lihat gadis itu minta tolong. Dia jelas takut padamu, tapi aku sudah menyelamatkannya. Aku ambil nyawanya. Tapi mulai sekarang, dia tak akan merasa sakit. Atau takut lagi, semua takut mati. Jadi aku memakannya. Mereka jadi satu denganku. Bersamaku jalani keabadian. Namun bagi orang normal, pikiran Tomo ini gila. Merasa benar sendiri. Tapi tindakannya menjijikan. Mendengar kata-kata marah kupu-kupu, Tomo tampak terkejut. Kita baru pertama kali bertemu. Tak perlu sekasar itu. Kurasa kau juga punya rasa sakit sendiri. Ceritakan saja. Dalam pertempuran di kastil, kupu-kupu tak terbatas. Akhirnya bertemu pembunuh kakaknya. Iblis kuat peringkat 2 atas. Pedangnya menusuk mata Tomo. Meski serangannya cepat, luka Tomo langsung sembuh. Namun tubuhnya mulai rusak perlahan. Kupu-kupu tahu jelas dengan kemampuannya. Ia bukan tandingan iblis atas kedua. Sejak awal, dia tak berniat mengalahkannya dengan kekuatan. Namun racun yang disuntikan ke tubuh Tomo cepat terurai dalam sekejap. Semua ini sudah ia perhitungkan. Ia tidak naif. Berpikir sedikit racun bisa membunuhnya. Namun setiap suntikan racun wisteria membuatnya belajar. Tubuh Tomo semakin cepat menetralkannya. Pertarungan melawan iblis atas pertamanya membuat kupu-kupu sadar betapa kuatnya mereka. Racunnya makin tak mempan. Tubuhnya membentuk kekebalan racun. Saat bertarung, kupu-kupu juga menghirup teknik darah iblis Tomo ke dalam tubuhnya. Karena racun itu, sel-sel tubuhnya mulai mati perlahan. Setiap detik, ia menahan rasa sakit luar biasa. Namun meski begitu, serangannya tak melambat sedikit pun. Dalam bentrokan berikutnya, Tomo memukulnya dengan kipas besi. Darah mengalir deras. Serangan hampir menembus tubuhnya. Setelah menerima serangan itu, kupu-kupu kehilangan tenaga. Kecepatanmu adalah yang tercepat yang pernah kulihat. Sayang kekuatanmu lemah. Jika kau lebih kuat, mungkin kau bisa menang. Kupu-kupu menyesal. Tubuhnya terlalu lemah. Kenapa ia tak lebih tinggi? Jika lebih tinggi sedikit, ototnya akan lebih kuat. Ia sadar, kakaknya tak ingin memberitahu wajah pembunuhnya karena kakaknya tak mau ia melawan iblis itu. Karena tahu, ia mungkin akan kalah. Di tengah kesadarannya, ia melihat kakaknya
berdiri di hadapannya. Meski tahu, adiknya terluka parah. Kakaknya tetap memintanya bangkit. Jika ingin menang, kau harus mengalahkan musuh, tak peduli harganya. Itu janji kalian berdua. Kakaknya yakin ia bisa melakukannya. Di bawah tatapan terkejut Tongmo, kupu-kupu yang hampir mati berdiri lagi. Luka seperti itu seharusnya mematikan. Kau masih manusia. Setiap tarikan napas, darah mengalir ke paru-paru. Suara gemericik terdengar. Rasa sakit merobek sarafnya setiap detik. Namun di tengah penderitaan itu, ia melancarkan serangan tercepat. Mendekati Tongmo seketika. Menyalurkan semua racun ke tubuh iblis itu. Dulu ia naif. Mengira jalannya menuju kebahagiaan akan berlangsung selamanya. Hingga suatu hari, kebahagiaan yang kumiliki hancur di depan mataku. Saat itu, aku baru sadar, kebahagiaanku ternyata rapuh. Kini, meski harus mengorbankan nyawa, aku harus membunuh Tongmo. Mati satu iblis atas, ratusan orang akan selamat. Walau begitu, nyawaku mungkin jadi taruhannya. Namun, seluruh racun bunga wisteria masuk ke tubuh Tongmo, namun ia dengan cepat menetralisirnya. Saat aku hendak jatuh, Tongmo memelukku erat. Kau sudah berusaha keras untuk mengalahkanku. Kau sudah cukup. Meski tahu semua usahamu sia-sia, kau tetap tidak menyerah. Kau layak bersatu denganku, menjalani keabadian. Di kastil tak terbatas, Zenitsu akhirnya bertemu kakaknya. Karena kakaknya itu, pewaris napas petir jeti iblis. Guru tua Kuajima bunuh diri. Zenitsu mengeluarkan jurus ciptaannya, petir api, membunuh iblis atas senang. Di awal pertempuran di kastil, Zenitsu bertemu kakaknya. Kakak yang menyerah dan jeti iblis. Karena itu, pewaris napas petir ternoda. Guru harus bunuh diri. Bertemu lagi dengan kakak yang membencinya dulu. Zenitsu tidak ramah. Zenitsu tak mengerti mengapa kakaknya, pewaris napas memilih pihak iblis. Awalnya terpaksa. Tapi setelah merasakan kekuatan iblis, ia menerimanya. Dia tak pernah mengerti mengapa gurunya membiarkan dirinya dan Zenitsu sama-sama mewarisi napas petir. Dia tak pernah suka Zenitsu. Baginya, Zenitsu merampas yang seharusnya miliknya. Kalau Zenitsu sampah, maka dia, yang hanya bisa jurus pertama, juga sama saja dengan kekuatan iblis. Ia menyerang. Pikirnya ia pasti menang. Namun saat bentrok pertama, dia justru tertekan. Tapi tekanan Zenitsu tak sebanding dengan tekanan Kokushibo di depan Kokushibo. Ia tak berani melawan. Sadar dirinya lemah. Tahu jelas, ia bukan lawan musuh di hadapannya. Hanya dengan tunduk ia selamat. Kokushibo tak membunuhnya. Bahkan memberinya darah iblis. Ia pikir, hanya lengah sesaat. Hingga Zenitsu berhasil. Kini ia yakin kekuatannya tak terkalahkan. Dia tak percaya Zenitsu yang dianggap lemah lebih kuat darinya. Teknik napas petir dengan darah iblis melebihi batas manusia. Zenitsu tak sempat menghindar, tubuhnya terkena serangan. Namun seketika, Zenitsu berhenti menahan diri. Menggunakan jurus ciptaannya, petir api memenggal kepala saudaranya. Teknik yang tak pernah dilihatnya. Ia kira gurunya menyembunyikan teknik itu. Tapi Zenitsu berkata, ini jurus ciptaanku sendiri. Awalnya aku ingin menggunakannya bersamamu untuk bertarung berdampingan. Setelah Shinobu dimakan Tongmo, Kanao dipandu takdir menuju medan perang. Menahan amarahnya, tidak langsung menyerang. Karena sebelum mati, Shinobu memberitahu ciri-ciri Tongmo. Tongmo sedikit terkejut. Meski diprovokasi, dia tak menyerang. Karena kalung barusan, ya, ciri-ciri iblisnya telah diberitahu pada gadis di depannya. Dua kakaknya tewas di tangan musuh ini. Kanao ingin segera membunuh Tongmo. Tapi Tongmo terkejut. Dalam perasaannya, Kanao dan Shinobu bukan saudara darah. Saat itu juga, ia merasakan aura hilang dari kastil, berpura-pura bersedih. Itu sahabatku, katanya. Namun sikap palsu itu langsung terbaca oleh Kanao. Cukup, pembohong. Aku tak melihat kesedihan di dirimu. Kau bilang, sahabatmu mati. Tapi wajahmu tak berubah sama sekali. Tongmo berkata, itu karena dia iblis. Namun Kanao tahu aslinya. Saat kakakku Shinobu mati, kau bilang kasihan padaku. Manusia normal bisa merasakan emosi, senang, marah, tapi kau sedih. Meski pura-pura peka, tak bisa merasakan apapun. Kau pintar. Pandai menutupinya, berpura-pura bahagia, berpura-pura sedih. Katakan, kenapa kau ada di dunia ini?
Tak mengerti emosi marah. Wajah Tongmo mengeras. Ia tahu gadis itu bicara pedas. Bagi Kanao, yang kehilangan kakaknya, hanya ada keinginan untuk membunuh. Tongmo muncul di belakangnya. Mengayunkan kipas ke leher Kanao. Kanao cepat bereaksi, menghindar. Lalu melancarkan serangan balik, mengingat pesan Shinobu. Ia menghindari menghirup kristal es. Hanya 3 jurus berlalu, Tongmo sadar. Gadis ini lebih kuat. Mungkin bahkan melebihi Hashira sebelumnya. Dalam pertempuran, Kanao merasakan kekuatan nyata iblis atas. Ketakutan menyelimuti tubuhnya jika tak menahan ototnya. Dia akan lumpuh ketakutan. Tapi amarah atas kematian kakaknya membuatnya melawan. Dia menyerang Tongmo, bertekad menghancurkan musuh di depannya. Serangan Kanao begitu tajam. Tongmo membalas. Dengan teknik es, bertahun pengalaman bertarung membuatnya membaca gerakan Kanao. Kipasnya mengarah ke mata Kanao. Namun tubuh terlatih Kanao menghindar cepat. Lalu melancarkan serangan balik. Ia sedikit takut. Andai tak menutup mata, matanya pasti membeku. Tongmo mengeluarkan serangan besar. Es pilar misterius. Kanao berhasil menghindar. Tapi jaraknya semakin jauh. Dia sadar kekuatan iblis atas jauh di atasnya. Dan saat berikutnya, kipas Tongmo kembali menyerang. Tapi tubuh terlatih Kanao mengelak tepat waktu. Lalu, menggunakan napasnya menyerang balik. Namun Kanao sedikit gemetar. Jika tadi matanya terbuka, matanya pasti membeku. Saat itu juga, Tongmo melepaskan serangan luas. Es pilar misterius. Kanao menghindar. Namun jaraknya makin jauh. Dia mulai sadar kekuatan iblis atas benar-benar luar biasa. Kanao terkejut menyadari, tanpa sadar, pedang Nichirin miliknya telah direbut musuh. Tanpa pedang Nichirin, teknik es Tongmo kembali menyerang. Tanpa pedang Nichirin, Kanao tak punya cara untuk melawan iblis. Menghadapi serangan deras, ia hanya bisa memilih bagian tubuh dengan risiko paling kecil, mengurangi luka seminimal mungkin. Saat genting itu, Hashira muncul turun ke medan tempur. Dengan teknik pedang menghancurkan teknik es Tongmo. Shinobu telah tewas dimakan Tongmo. Kanao, dipandu takdir, datang ke medan perang, menahan amarah, tak langsung menyerang. Karena sebelum mati, Shinobu memberinya informasi tentang Tongmo. Setelah bertarung sebentar, Kanao memahami kekuatan Upper Moon. Dengan pengalaman bertarung luas, setiap serangan mematikan. Juga tekanan besar dari kekuatannya. Jika tak menahan sarafnya tetap siaga, Kanao pasti sudah tak bisa bertarung. Dalam pertempuran berikutnya, tanpa sadar pedangnya direbut. Tongmo merampas Nichirin dari tangan Kanao. Lalu, menggunakan serangan area luas. Tanpa pedang Nichirin, ia tak bisa melawan. Serangan deras menghujani. Kanao hanya bisa menghindar. Menjauh dari titik vital membatasi luka. Sekecil mungkin. Saat itu juga, langit-langit pecah. Hashira turun ke medan perang. Menggunakan teknik pedangnya, menghancurkan teknik es Tongmo. Lalu menatap musuh di depannya. Melihat angka 2 di mata Tongmo, Inosuke sangat bersemangat. Jika mengalahkannya, ia akan jadi Hashira. Bahkan sudah memikirkan julukannya. Saat perhatiannya beralih pada Kanao, ia sadar gadis itu penuh luka. Merasa khawatir. Jika Shinobu melihatmu seperti ini, dia pasti marah besar. Namun Kanao tetap diam. Matanya penuh kesedihan. Inosuke pun tersadar. Wanita yang peduli padanya, yang selalu merawatnya, kini telah tiada. Tongmo tetap tak peka. Dengan nada datar ia berkata, Shinobu tidak mati. Dia menyatu denganku, hidup selamanya di tubuhku. Ucapan itu membuat Hashira sangat marah. Bajingan, aku akan membunuhmu. Tanpa ragu, ia menyerang Upper Moon 2. Menyerang cepat, Kanao segera memperingatkan Hashira, jangan hirup teknik es Tongmo. Dengan kepekaan kulitnya, Hashira langsung merasakan bahaya. Meski gerakannya tampak acak, fleksibilitas tubuhnya membuat serangannya tak terduga. Di tengah pertarungan, Hashira mengembalikan pedang Kanao. Melihat pedang di tangannya, Tongmo sedikit terkejut. Sepertinya dia meremehkan lawannya. Tongmo menyerang lagi, tapi dihentikan dengan satu tendangan. Hashira lalu menyerang balik. Tapi jaraknya terlalu jauh. Tongmo tak menghindar. Namun matanya tetap tergores. Ternyata saat menyerang, teknik pedangnya berubah arah, mengenai mata Tongmo. Dia kaget dengan serangan itu.
Hashira melepaskan persendiannya untuk memperluas jangkauan serangan. Kanao khawatir melihat Hashira itu. Dengan sendi terlepas, bagaimana dia bisa bertarung? Tapi Hashira langsung mengembalikan persendiannya. Seperti semula, gerakan mengejutkan ini membuat Kanao terpana. Tongmo juga terkejut melihatnya. Tidak sakitkah melakukan itu? Sejak awal. Kau memang kacau. Inosuke berkata sombong. Kau pikir aku siapa? Aku bukan orang lemah. Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, topeng Inosuke direbut Tongmo. Dengan senyum aneh. Wajah ini, aku pernah melihatnya, tapi Inosuke yakin. Dia tak mengenal Tongmo. Inosuke selalu merasa pernah melihat Shinobu sebelumnya. Ingin menanyakannya suatu hari. Tapi itu takkan terjadi lagi, Tongmo yakin. Dia mengenal wajah Inosuke. Percaya atau tidak, hampir saja dia menjadi mangsa. Melihat jelas wajah Hashira. Tongmo sadar, wajah ini pernah dia lihat. Karena wajah Hashira sangat mirip ibunya. Seperti kembar. Tapi Hashira selalu merasa Shinobu adalah orang yang pernah dia temui. Tongmo pun mengingat kenangan masa lalu. Malam bersalju. Seorang gadis lari dari rumah karena suami kasar. Secara tak sengaja datang padanya. Wajah gadis itu sangat mirip Hashira. Tongmo ingin menahannya di sisinya. Hingga suatu hari, dia mengetahui rahasia kelam Tongmo dan mengungkapnya. Malam itu, ia membawa Inosuke kabur. Tapi tersesat di hutan gelap. Sampai ke tepi tebing sambil menggendong Inosuke kecil. Dia tahu jika tetap tinggal, mereka berdua pasti mati. Di tangan Tongmo untuk memberi Inosuke harapan hidup. Dia melempar Inosuke ke bawah tebing. Beruntung, Inosuke selamat, meski nyaris mati. Saat tahu ibunya dibunuh oleh musuh di depannya, amarah yang belum pernah dirasakan membanjiri hati Hashira. Kenangan samar muncul saat dipeluk ibunya. Dan kini, musuh yang harus dia bunuh berada tepat di depannya. Aku akan menunjukkan padamu neraka. Namun Tongmo berkata, neraka yang kau sebut hanya ilusi. Di dunia nyata, orang baik pun menderita. Karena itu manusia menciptakan fantasi untuk mencari penghiburan. Manusia memang menyedihkan. Dalam sekejap, Hashira dan Kanao menyerang bersamaan. Tapi Tongmo sudah tak ingin bermain. Ia memanggil es klonnya. Kekuatan klon sama kuatnya dengan dirinya. Saat Hashira menyentuh teknik es klon, dia sadar kekuatan klon ini tak kalah berbahaya. Karena klon es menghalangi, Hashira tak bisa mendekat ke Tongmo. Untuk menghabisi para pembasmi iblis di kastil, Tongmo memanggil 5 klon es lagi. Saat Tongmo mundur, Hashira semakin gelisah. Melihat Hashira terluka, Kanao memintanya tetap tenang, bertahan sedikit lagi. Tongmo belum mengerti maksud Kanao. Dengan 2 orang di depannya, tak lama lagi mereka akan mati oleh klon es. Lalu di detik berikutnya, tubuh Tongmo mulai hancur tanpa peringatan. Kehilangan kekuatan induk, klon es pun hancur. Kanao langsung menyerang Tongmo. Dia tahu, kesempatan yang Shinobu ciptakan sudah tiba. Sejak latihan intensif, Shinobu memberitahu Kanao tentang cara membunuh Tongmo dengan pasti. Shinobu harus dimakan oleh Tongmo. Kanao tak sanggup menerima rencana itu. Jika kita bekerja sama, pasti bisa mengalahkannya. Shinobu langsung menegur Kanao. Tinggalkan pikiran naif itu. Setiap iblis peringkat atas setara 3 Hashira. Menurut informasi Shinobu, Tongmo pasti akan memakan tubuh terkuat. Kini tubuh Shinobu penuh racun bunga wisteria. Kanao menawarkan diri membantu. Tapi Shinobu berkata, sudah terlambat. Untuk mencapai kondisi ini, perlu latihan 1 tahun penuh. Menyerap racun wisteria terus-menerus. Misi ini hanya bisa dia lakukan. Kanao, aku akan mengakhiri Tongmo, lalu kau yang tebas kepalanya. Ketika saatnya tiba, racun dalam tubuh Shinobu mulai bereaksi. Tubuh Tongmo mulai hancur tanpa tanda. Hashira dan Kanao serentak menebas leher Tongmo. Tak disangka, meski lemah, Tongmo masih melepaskan teknik iblis kuat untuk memenggalnya. Kanao gunakan teknik tarian bunga, jalur nirwana. Meski teknik itu bisa membuatnya kehilangan penglihatan, tapi demi mengalahkan Tongmo, Kanao tetap menggunakannya tanpa ragu. Saat hampir memenggalnya, tubuhnya dibekukan teknik iblis Tongmo. Hashira di sisi lain tak menyia-nyiakan momen. Melempar pedang Nichirin ke arahnya. Pedang yang sempat berhenti, kini bergerak lagi. Berkat bantuan Hashira, Tongmo yang lemah tak lagi tahan serangan ini, lehernya akhirnya ditebas. Meski kepalanya terpenggal, wajahnya tetap tanpa emosi. Dia tak menyangka bisa dikalahkan oleh orang yang dianggap lemah.
Dia berharap menjadi seperti Muzan. Meski terpenggal, tetap tak mati. Namun itu hanyalah mimpi. Tong Mo tetap tak merasakan apapun. Tak ada takut pada kematian. Atau keinginan untuk hidup. Di dunia lain. Tong Mo dan Shinobu bertemu lagi, melihat Tong Mo di sana. Shinobu tersenyum. Akhirnya dia bisa tenang. Meski Muzan masih hidup di dunia. Shinobu percaya, rekan-rekannya akan menyelesaikan misi itu. Mendengar kata-katanya, jantung Tong Mo kembali berdetak. Perubahan itu membuat Shinobu muak. Kau sebaiknya mati saja. Di dunia nyata. Hashira lega. Dendam terbalas. Hatinya tenang. Di rumah kupu-kupu, anak-anak pernah bicara tentang ibunya. Namun di ingatan Hashira, tak ada lagi wajah ibunya. Dulu, Tengen berkata pada Hashira, ibumu pasti sangat menyayangimu jika dia meninggalkanmu. Pasti ada alasan. Kini Hashira akhirnya tahu segalanya. Ibu selalu mencintainya. Di sisi lain, Kanao sedang mencari peninggalan kakaknya saat Shinobu meninggal. Karena lingkungan hidup, Kanao tak pernah bisa menangis. Kini, saat perlahan keluar dari bayangan, air matanya tak bisa lagi ditahan. Dalam kebingungan, Kanao melihat kedua kakaknya muncul di depannya. Di dunia itu, kedua kakaknya tersenyum bahagia. Di sana juga, mereka kembali bertemu dengan keluarga mereka. Akaza bertarung lagi dengan Tanjiro, menghadapi serangan cepat Akaza. Tanjiro kini bukan korban lemah. Sekali tembas, ia memotong lengan Akaza. Akaza terkejut, lalu menyerang Tanjiro lagi. Namun, ia tetap kalah dan terluka. Gyu di sisi lain tak menyangka, Tanjiro sudah menguasai teknik sejauh ini. Dulu dia hanyalah anak lemah, memohon belas kasihan. Kini dia punya kekuatan setara Hashira. Saat Akaza menatap Tanjiro lagi, mata penuh meremehkan itu hilang. Pertama kalinya dia mengakui kata Rengoku, pemuda ini tidak lemah. Jangan remehkan dia bagi lawan yang ia akui kuat. Akaza selalu menyerang dengan sepenuh hati. Setelah 50 tahun, Akaza bertarung lagi dengan Gyu. Melihat teknik baru yang belum pernah dipakai. Karena lawannya sangat kuat. Keinginan bertarung Akaza terpicu oleh Tanjiro dan Gyu, meski keduanya bekerja sama. Kekuatan Akaza tetap luar biasa. Bahkan dengan kerja sama, sulit menang, penyembuhan cepat dan kekuatan besar. Membuat situasi berbahaya. Meski berjuang keras, keadaan tetap genting, hanya luka ringan akibat hembusan udara. Sudah bisa melukai Tanjiro dan Gyu. Karena mengakui kekuatan mereka, Akaza ingin tahu nama Gyu. Tapi Gyu tak berniat memberitahu. Detik berikutnya, Gyu terlempar oleh tendangan Akaza. Melihat itu, Tanjiro memanggil nama Gyu. Akaza langsung mendekat ke Tanjiro. Oh, jadi namanya Gyu ya? Karena Tanjiro kini lebih kuat. Akaza merasa senang, ngomong-ngomong. Rengoku, kau memang hebat. Mati di malam itu mungkin lebih baik. Kalau tidak, kau akan jadi lebih kuat, tapi tetap manusia. Dengan nilai-nilai bodoh yang menyakitkan. Mendengar ucapan Akaza soal Rengoku, Tanjiro marah. Bagi Tanjiro, kata-kata itu bukan pujian, melainkan hinaan. Kuat berarti melindungi yang lemah. Dan yang lemah harus jadi kuat untuk melindungi lainnya. Itu hukum alami. Mendengar kata-kata Tanjiro, Akaza sadar. Dia membenci Tanjiro. Bukan karena dia lemah, tapi karena nilai mereka berbeda. Secara naluriah, dia tak bisa menerimanya. Tiba-tiba, tangan tak kasat mata menepuk bahunya. Apapun yang terjadi, semua orang awalnya bayi. Jangan bandingkan dirimu, lawanmu selalu dirimu sendiri. 10-20 tahun berlatih, itu sudah luar biasa. Belum selesai suara itu, Akaza memukul ke belakang. Namun tak ada siapapun di sana. Dia lalu menyerang Tanjiro dengan marah. Tanpa ragu, serangan Akaza kini mematikan. Setiap pukulan cukup untuk membunuh. Tanjiro bisa membaca gerakan. Tapi kekuatan Akaza tetap membuatnya terluka. Dan saat itu juga, Akaza merebut pedang Nichirin Tanjiro. Berusaha mematahkan pedangnya. Melihat itu, Tanjiro menghantam dengan kepala. Namun pukulan kepala itu tak membuat Akaza melepaskan genggaman. Sesaat kemudian, tebasan napas air memotong lengan Akaza. Ternyata Gyu yang sempat terlempar akhirnya kembali ke medan perang dan tampak tanda di tubuhnya muncul. Dia adalah Tanjiro, ayah Tanjiro. Meski terlihat lemah, dialah yang pertama menguasai dunia transparan saat Tanjiro kecil. Desa sekitar gempar soal beruang pemangsa. Tanjiro masih ingat malam bersalju yang gelap itu. Saat tidur, ia dibangunkan ayahnya. Mengikutinya, ia melihat beruang hitam setinggi 9 syaku. Dibanding itu, sosok ayah tampak kecil. Aku tahu kau lapar. Tapi kau tak boleh mendekat.
Di belakangku ada keluarga yang kucinta. Aku tak akan biarkan mereka terluka. Jika kau memaksa, aku akan menghabisimu. Tanjiro kecil terdiam, tak tahu harus bagaimana. Beruang itu pun tak menganggapnya ancaman. Namun, beruang itu mati di tangan ayahnya. Tanpa ia sangka, pria kurus itu bisa membunuhnya seketika. Usai membunuh beruang, napas Tanjiro tetap tenang. Dia hanya bertanya pada Tanjiro, apakah kau melihat semuanya? Tanjiro tahu, ayahnya bukan sedang pamer. Saat melawan Akaza, Tanjiro memasuki dunia transparan. Ia sadar, ayahnya yang mengajarkan cara itu. Melindungi Tanjiro sejak awal. Dalam pertarungan sengit, Tanjiro menghindari serangan mustahil. Di momen itu, Tanjiro merasa yakin bisa menghindar. Meski hanya sesaat. Dia tahu jelas, itu adalah dunia transparan. Kini, Gyu yang bertanda memberi Tanjiro waktu untuk mengatur napas dan fokus. Mempelajari teknik pamungkas. Meski kekuatan Gyu meningkat, setelah bangkitnya tanda, dia tetap terdesak. Lawan yang tak kenal lelah membuat luka Gyu semakin parah. Jurang kekuatan makin lebar, dan serangan Gyu mulai terbaca Akaza. Saat Akaza kehilangan minat bermain, dia menyerang serius untuk mengakhiri. Sementara Tanjiro makin fokus. Ketika pedang Nichirin Gyu patah, pertarungan Gyu dan Akaza mencapai akhir. Serangan Akaza menembus tubuh Gyu. Sebelum Akaza bisa membunuhnya, tangannya tertebas. Saat menatap Tanjiro, aura dan wujudnya telah berubah. Akaza tak tahu apa yang terjadi pada Tanjiro, tapi nalurinya berteriak. Harus membunuhnya sekarang. Demi mengalahkan lawan. Akaza melancarkan serangan lebih cepat dan mematikan. Namun kecepatan itu masih bisa diantisipasi Tanjiro yang masuk ke dunia transparan yang sudah terluka parah. Tetap mencoba menahan serangan, tapi tak bisa sepenuhnya menghalau. Akaza mengajak Gyu Jeti Iblis. Tanjiro sepenuhnya menyembunyikan auranya. Akaza tak menyadari Tanjiro sudah ada di belakangnya. Namun Tanjiro yang jujur tidak langsung menyerang. Malah memanggil nama Akaza. Karena Tanjiro tanpa niat membunuh. Kompas Akaza tak berfungsi padanya. Setelah menguasai dunia transparan, kecepatan Tanjiro melebihi Akaza. Akhirnya, ia menebas kepala Akaza. Tanjiro masuk ke dunia transparan, kekuatan meningkat drastis. Menghadapi serangan Akaza, dia tetap tenang. Dengan satu tebasan, Tanjiro kembali menebas kepala Akaza. Selama ratusan tahun, Akaza tak pernah melihat orang tanpa aura. Tanjiro benar-benar tanpa niat bertarung. Seolah jadi makhluk lain. Kompas Akaza pun kacau. Meski situasi berubah, pengalaman tempurnya harusnya cukup untuk mengendalikan keadaan. Namun Tanjiro kini melampaui dirinya. Bahkan lebih cepat darinya. Di mata Tanjiro, Akaza tampak tanpa amarah, tanpa niat membunuh, tanpa aura. Itulah puncak yang selalu Akaza cari. Sebuah tingkat yang belum pernah ia capai. Akaza memegang kepalanya sendiri. Merasa pertarungan belum selesai. Dia yakin masih bisa lebih kuat. Namun Gyu melempar pedang Nichirin. Menghentikan niat Akaza untuk tetap bertahan hidup. Meski kepalanya hancur. Tubuh Akaza belum hancur sepenuhnya. Ia masih bisa menyerang. Dengan teknik iblisnya, serangan mendadak membuat Tanjiro tak sempat menghindar. Ia terlempar. Pertarungan ini sudah melampaui batas tubuh Tanjiro. Auranya berubah. Akaza juga mulai berubah. Tanjiro pun jatuh pingsan. Melihat Akaza mendekat, Gyu bangkit lagi. Meski tubuhnya hancur, serangannya kini jauh lebih lemah. Meski kehilangan kepala, regenerasi Akaza tetap cepat. Berkali-kali terpental. Gyu tetap bangkit. Sebagai Hashira dan kakak, dia harus melindungi Tanjiro. Saat itu juga, seorang gadis muncul di hadapan Akaza, memegang lengannya. Dengan mata berkaca-kaca, dia memanggil nama manusia Akaza. Hakuji, berhentilah. Saat itu juga, kenangan yang lama terkubur. Kembali ke pikirannya. Akaza mengingat. Mengapa selama ratusan tahun, ia selalu ingin kuat, karena jika tak kuat, ia tak bisa membawa obat itu pulang. Andai ia lebih kuat, takkan tertangkap. Andai lebih kuat, ayahnya takkan memilih mengakhiri hidupnya selama ayahnya hidup. Hakuji tak peduli dengan luka. Setelah ayahnya wafat, ia mengembara. Hingga suatu hari,
Hakuji bertemu orang yang mengubah hidupnya. Seorang pemilik dojo terdekat, mendengar ada anak dikeroyok. Ia datang untuk melihat, tak disangka, anak kecil itu mengalahkan beberapa orang dewasa. Melihat orang asing itu, Hakuji marah, langsung menyerangnya. Tapi saat itu, Hakuji hanyalah anak berbakat yang bisa melancarkan 5 pukulan cepat. Pukulan mendarat di wajah Hakuji. Saat Hakuji terbangun, dia sudah berada di dojo pria itu. Pria itu ingin menitipkan putrinya. Hakuji merasa bingung. Menitipkan putrinya pada orang seperti dia. Benarkah tidak masalah? Tentu saja tidak masalah. Aku sudah mengajar pelaku yang membuat masalah pelajaran. Di sanalah Akaza bertemu orang kedua yang mengubah hidupnya. Pertemuan pertama Hakuji dan Koyuki melihat gadis lemah itu mengingatkan Hakuji pada ayahnya yang sakit. Atas permintaan gurunya, dia merawat Koyuki setelah sang guru wafat. Pengalamannya merawat ayah membuatnya terbiasa merawat Koyuki. Namun satu hal yang tak ia mengerti, meski kesakitan, Koyuki selalu minta maaf. Karena perawatan Hakuji yang telaten. Di usia 16, Koyuki bisa bangun dan berjalan 18. Guru mereka meminta Hakuji untuk mewarisi dojo dan mengatakan bahwa Koyuki sudah lama menaruh hati padanya. Hakuji terkejut menatap gadis itu. Meski ia juga menyukai Koyuki, dia tak pernah berani bermimpi sejauh itu. Sebagai seorang berdosa, Hakuji tak pernah berpikir berhak bahagia. Menjelang hari pernikahan, Hakuji kembali ke rumah lamanya untuk memberitahu kabar gembira kepada ayahnya. Namun saat ia kembali ke dojo sebelum senja, ia merasa firasat buruk. Seseorang meracuni sumur air karena tak mampu melawan langsung. Mereka memilih cara licik. Padahal ia dan Koyuki sudah berjanji untuk hidup bahagia bersama. Kebahagiaan yang hampir digapai hilang seketika di depannya. Hari itu, Hakuji membantai semua anggota dojo lawan. Karena kejadian itu, Muzan datang mencari penyebab keributan. Banyak korban jiwa tanpa anak buahnya. Muzan marah besar. Hari itu juga, Muzan memberinya darah iblis. Sejak jeti iblis, Hakuji perlahan kehilangan emosi. Kenangan masa lalu terkikis waktu. Meski mengingat masa lalunya, dia tetap memilih bertarung. Saat itu Tanjiro siuman. Melihat Akaza menyerang, Tanjiro kembali maju, meski tubuhnya melebihi batas. Dan pedangnya tak lagi tajam. Tanjiro tetap menyerang. Pukulan telak ke wajah Akaza membuatnya mengingat gurunya. Saat dulu, gurunya menempanya. Kenangan lama membanjiri pikirannya. Dia mengerti tujuan hidupnya selama ini. Sejak itu, Akaza berhenti menyerang Tanjiro dan menghancurkan tubuhnya sendiri. Namun tubuhnya terus beregenerasi tanpa kendali. Pertarungan ini sudah usai. Dia kalah. Kalah telak. Dengan cara yang bersih dan adil, tubuhnya berhenti beregenerasi. Dia melihat ayahnya. Ayahnya berterima kasih atas semua yang telah ia lakukan. Hati Hakuji tenang. Saat itu, regenerasinya pun berhenti sepenuhnya. Ia kembali melihat sosok ayahnya. Ayahnya berkata, "Aku bangga padamu. Aku tak pernah meninggalkanmu. Tak peduli seperti apa kamu, aku akan selalu di sisimu." Saat itu juga, Muzan muncul dalam pikirannya. Mau jeti lebih kuat, bukan? Kenapa berhenti di sini? Namun, semua suara kalah oleh kehadiran Koyuki. Hakuji, kau sudah melakukan yang terbaik. Dalam pelukan Koyuki, Hakuji kembali menjadi dirinya sendiri. Koyuki pun tersenyum bahagia. Hakuji rela melepaskan keabadian. Mengakhiri hidup abadi itu, ia memilih melepaskan segalanya. Namun begitu, Hakuji tak menyesal, karena semua yang ia cintai ada di sana. Dengan gugurnya Akaza dan Doma, peringkat atas 2. Pertempuran di Infinity Castle hampir usai. Namun di medan lain, 2 pilar belum bisa mengalahkan Nakime. Meski teknik iblis Nakime tak memiliki dasar yang kuat, dia bisa mengontrol seluruh Infinity Castle. Memanipulasi medan tempur membuat 2 pilar sulit mendekat. Setiap kali mereka hampir berhasil, Nakime memindahkan mereka keluar area. Tekniknya membuatnya lawan paling merepotkan. Di tempat lain, Muichiro diserang bangunan tiba-tiba muncul dan terpental saat mendarat. Sosok terkuat, Kokushibo, berdiri di hadapannya. Kokushibo merasakan aroma familiar setelah menatap Muichiro. Dia yakin dugaannya benar. Sebagai iblis peringkat atas 1, dia langsung tahu lawan ini berbeda. Tubuh Muichiro menolak bergerak. Rasa takut menolak bertarung. Ini pertama kalinya Muichiro merasakan ketakutan seperti ini. Mengetahui darah di tubuh bocah ini, Kokushibo bertanya namanya. Bocah itu menjawab, Muichiro. Mendengar nama itu, Kokushibo agak kecewa. Namun bisa memaklumi setelah ratusan tahun. Dia mengatakan pada Muichiro, "Aku dulu bernama Sugikuni Michikatsu, kau keturunanku." Mendengar leluhurnya adalah iblis, Muichiro terkejut.
Namun cepat tenang. Baginya, apapun itu, Kokushibo tetap musuh. Ketenangan itu membuat Kokushibo puas. Saat menatap Muichiro lagi, pemuda itu sudah menyerang lebih dulu. Tekniknya tajam dan rapi. Kokushibo mengakuinya. Di usia 14, skillnya luar biasa. Meski ketakutan, dia tetap maju bertarung. Kokushibo puas melihat keberanian itu. Teknik Muichiro unik. Ritmenya sulit dibaca. Gerakannya membingungkan lawan. Namun saat Muichiro menyerang, Kokushibo bergerak cepat menebas lengan Muichiro. Muichiro menahan darah. Dan sadar, jarak kekuatan mereka terlalu jauh saat menyerang lagi. Kokushibo menusuknya, mencengkram tubuhnya ke tiang. Melihat ini, Kokushibo berkata, "Keturunanku, jadilah iblis, bertarung di sisiku." Dia, peringkat atas satu, sosok terkuat di antara para iblis. Kokushibo menginginkan keturunannya bertarung di pihaknya. Namun saat bicara, ia kembali melukai Muichiro. Tubuh bocah itu penuh luka, namun matanya tetap penuh tekad. Tak ada rasa takut. Muichiro tetap berjuang sampai akhir. Namun kekuatan mereka tak seimbang. Kokushibo menganggapnya layak. "Keturunanku, jadilah iblis, bertarung bersamaku untuk tuan kita." Ia mengulangi tawarannya. Namun Muichiro tetap menolak. Bertarung sampai titik darah meski tahu mustahil menang. Dia memilih bertahan sampai akhir. Kokushibo menatapnya. "Jadilah iblis, keturunanku." Melihat keturunannya lagi, membuat Kokushibo tenggelam dalam kenangan. Ia jelaskan banyak keuntungan jeti iblis. Tak perlu khawatir jika lenganmu hilang. Tubuh akan pulih dengan mudah. Genya yang mengamati cukup lama. Akhirnya menyerang Kokushibo. Namun saat menyerang, Kokushibo sudah ada di belakangnya. Kekuatan mereka terlalu berbeda jauh. Genya bahkan belum sempat bereaksi. Lengan Genya langsung tertembas. Lalu, tubuhnya dibelah menjadi dua. Meski tubuh terbelah, Genya belum mati. Kokushibo pun sadar kau adalah pengguna teknik langka ini. 300 tahun lalu, pernah ada orang dengan kekuatan serupa. Tapi ia mati setelah ditembas. Tak disangka, Genya jauh lebih mirip iblis. Daripada orang itu, melawan lawan seperti ini. Kokushibo tak berniat menahan diri. Pedangnya mengarah ke leher Genya. Saat itu juga, Sanemi akhirnya tiba. Melihat adiknya, Sanemi tak bisa berkata-kata. "Kau benar-benar menyusahkan. Adikku bahkan membunuh ibu demi melindungimu. Kau tahu kenapa? Seharusnya kau hidup tenang, berkeluarga, buat hidup bahagia. Sebagai penebusan untuk semua yang tak bisa kulakukan, aku janji akan selalu melindungimu. Tak akan kubiarkan iblis menyentuhmu." Genya teringat ucapan Tanjiro. "Kakakmu, meski marah saat kau masuk korps, ia tak pernah membencimu. Jadi jangan takut padanya. Sejak awal sampai akhir, Sanemi selalu sayang padamu." Sanemi melihat lawan yang melukai adiknya. Amarahnya memuncak. Ia tak akan memaafkan iblis ini. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menyerang. Lawan di depannya adalah peringkat 2 terkuat. Kokushibo juga menghunus pedangnya setelah pertarungan singkat. Sanemi sadar. Kekuatan Upper One luar biasa, bisa mengimbanginya sedikit. Setiap tembasannya sangat berbahaya. Teknik pedangnya menakutkan. Serangan beruntun tanpa mengayun pedang. Setiap tembasan menciptakan angin tajam di sekelilingnya. Tubuhnya pulih sangat cepat. Dan teknik napasnya meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangannya. Meski menghadapi musuh sekuat ini, Sanemi tidak gentar. Hanya lawan sekuat ini yang pantas ditebas kepalanya. Namun Sanemi tetap waspada. Ia tahu lawannya berbahaya, tubuh yang sempurna dan pengalaman bertarung. Setiap serangan bisa mematikan. Pertarungan intens ini tak memberi waktu untuk berkedip. Meski berhati-hati, Kokushibo meningkatkan kecepatannya. Sanemi akhirnya terluka. Luka separah ini harusnya mematikan, tapi Sanemi tetap berdiri. Kokushibo terkesan dengan tekadnya. Namun ia berkata, semua akan berakhir di sini. Tapi kemudian ia terkejut. Meski tubuh Sanemi terhantam parah, denyut nadinya malah semakin cepat. Sanemi memiliki darah khusus. Aroma darahnya membuat Kokushibo mabuk. Sanemi menyadari keunikan darahnya. Pertama kali, ia tahu darahnya istimewa. Setelah peristiwa di kereta Magen, saat fajar tiba, melihat ibunya tergeletak di depannya, dunia Genya kehilangan warna. Ia mempersenjatai dirinya dan memulai perjalanan memburu iblis. Hingga saat berburu iblis, ia bertemu dengan anggota korps pembasmi iblis. Atas rekomendasi Kyojuro, Genya bergabung dengan korps
Dalam sebuah misi, Sanemi dan Kyojuro membunuh iblis bawah satu. Namun Kyojuro mengorbankan nyawanya. Pertama kali setelah menjadi Hashira menghadiri rapat pilar. Melihat pemimpin korps pembasmi iblis dengan senyum tenang. Sanemi sangat tidak senang, sombong sekali kau. Para pilar lain terkejut. Dan sedikit marah pada kata-kata Sanemi, namun Ubuyashiki tidak marah. Ia memahami alasan sikap itu. Sanemi mengeluh, kau bahkan tak pernah berlatih bela diri. Bagaimana mungkin kau pemimpin korps? Itu menjijikan. Namun Ubuyashiki hanya berkata maaf. Aku juga ingin kuat. Agar bisa melindungi orang lain. Namun tubuhku lemah dan sakit. Sanemi terdiam, tatapan lembutnya mengingatkan Sanemi pada ibunya. Ia sadar pemimpin korps tidak menganggap anak buah sebagai alat semata. Jika aku pun dianggap pion, aku rela. Karena penggantiku selalu ada, bahkan jika aku mati. Korps tetap berjalan, maaf memanggilmu rapat ini. Tak lama setelah Kyojuro gugur, Sanemi terkejut mendengar nama Kyojuro disebut. Shinobu menjelaskan. Ubuyashiki selalu mengingat nama dan cerita setiap anggota. Sanemi kaget mendengarnya, bahkan dia sendiri tak hafal semua nama anggota. Ubuyashiki berkata, semua anggota menulis surat terakhir. Meski berbeda tulisan, pesannya sama. Mereka ingin orang yang dicintai, hidup bahagia hingga tua, tanpa ancaman atau bahaya. Meski mereka tak lagi hidup, mereka ingin melindungi sampai akhir. Dalam pertarungan sengit, tubuh Sanemi nyaris terkoyak. Lawan di depannya adalah upper rank 1, Kokushibo yang terkuat. Dalam sekejap, Sanemi kembali menyerang. Dengan napas terkontrol dan otot dikencangkan agar tetap berdiri. Saat Kokushibo melancarkan serangan luas, dua Hashira terkuat, Sanemi dan Gyomei maju bersamaan. Gyomei dengan tubuh dilatih sampai batas manusia. Menggunakan napas di puncaknya, tubuh sempurna, membuat Kokushibo bersemangat. Lawan ini sudah 300 tahun tak ditemuinya. Dengan ayunan rantai bola besinya, udara di sekeliling Gyomei bergemuruh. Saat tangan kanannya melempar bola besi, tangan kirinya melempar kapak. Senjatanya ditempa dari besi yang menyerap sinar matahari, tak bisa dihancurkan, walau Kokushibo menyerang keras. Meski senjatanya berat, gerakan Gyomei tetap cepat dan presisi. Karena latihannya yang sempurna, tubuhnya kuat dan sulit dikalahkan. Senjatanya mematikan, namun gerakannya tetap lincah, membuat lawan sulit menebak. Itulah keunggulan Gyomei. Hingming memilih senjata ini, menggunakan aliran udara dari ayunan senjata untuk menentukan posisi dan gerakan musuh. Meski dia terkuat di pasukan pemburu iblis, namun menghadapi musuh sekuat ini, tak bisa langsung mengalahkannya. Menurut Kokushibo, serangan lawan tak memberi efek padanya. Luka langsung pulih seketika. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Hingming tak lagi menahan kekuatannya. Awalnya ingin menyimpannya untuk Muzan, tapi kini tak bisa lagi menahan. Melihat pola muncul di tubuh Hingming, Kokushibo merasa menyesal. Dari tulangnya terlihat, usiamu sekitar 27 tahun. Semua pengguna pola sebelumnya, tak ada yang hidup lebih dari 25 tahun. Usiamu sudah melewati batas itu. Kamu pasti mati malam ini. Bagi Hingming, tubuh dan teknik yang ditempa hingga puncak akan segera lenyap. Itu sangat disayangkan. Namun Hingming berkata, sudah tahu risiko mati sebelum 25 tahun. Dia sadar sejak lama, bahkan tanpa pola sekalipun. Setiap hari para pemburu iblis hidup di ambang maut. Ucapanmu sekarang ini adalah penghinaan pada tekad kami. Menjadi iblis memang membuat tubuh dan teknik tetap terjaga selamanya. Tapi kenapa kalian tak mengerti bagaimana aku bisa memahami kata-katamu? Sebagai manusia, mati sebagai manusia adalah kehormatan kami. Mengingat kata-kata Kokushibo sebelumnya, Hingming sadar ada satu kebohongan. Sebenarnya, pengguna pola jarang hidup lewat usia 25. Namun selalu ada pengecualian. Ada yang bisa hidup lebih lama meski punya pola. Mendengar itu, wajah Kokushibo langsung muram. Sekejap dia sudah di depan Hingming. Nama yang tabu baginya kembali disebutkan, membuatnya sangat marah. Saat Hingming bertarung dengannya, Sanemi membalut luka-lukanya dengan cepat, lalu kembali ke pertempuran. Meski napas mereka berbeda, latihan sebelumnya membuat para pilar saling memahami. Jadi dalam pertarungan sengit ini, mereka masih bisa bekerja sama menyerang. Untuk memulihkan tubuhnya, Genya memakan rambut Kokushibo. Tubuhnya makin mendekati iblis.
Di saat itu, suara berwarna muncul di kepalanya. Dia mendengar suara aneh. Bersamaan dengan itu, Muichiro mencabut pedang yang menembus tubuhnya. Cepat membalut luka dan kembali ke medan. Kekuatan Kokushibo terlalu besar. Di sisi lain, Sanemi dan Hingming menyerang bersama. Mereka tampak menekan Kokushibo. Situasi terlihat unggul. Kesempatan membunuhnya terasa dekat. Namun serangan mereka hanya mampu merobek pakaiannya. Tak melukai tubuhnya. Serangan tampak cepat dan kuat. Namun kenyataannya hanya tampak tanpa hasil nyata. Lalu sesaat kemudian, saat Hingming dan Sanemi belum bereaksi, serangan Kokushibo mengenai keduanya. Mereka melihat Kokushibo memegang pedang aneh. Pedang itu muncul di tangannya. Jika hanya merobek pakaian, serangan itu bahkan tak bisa membunuh bayi. Dalam serangan ini, Sanemi kehilangan dua jarinya. Serangan Kokushibo barusan membuatnya merasa frustrasi. Jika bukan karena serangan Himejima yang mengubah arah tebasan Kokushibo, bukan cuma dua jari, kedua lenganku mungkin tertebas. Luka di tubuh semakin banyak. Gerakannya mulai melambat. Sanemi sendiri pun tak yakin bisa menghindar dari serangan berikutnya. Tebasan kini makin kuat. Dengan kekuatan pedang itu, jangkauan serangannya melebar 2 kali lipat. Serangan terus menghujani berulang kali. Mereka mengerahkan segalanya untuk menghindar. Sedikit saja lengah, mereka bisa mati. Kini Sanemi dan Himejima tak punya kesempatan menyerang balik. Tubuh penuh luka melemahkan kekuatan mereka. Sanemi akhirnya tak bisa menghindari serangan. Kokushibo tentu tak akan melewatkan kesempatan menghabisinya. Napas bulan miliknya kembali menghantam Sanemi. Tubuh Sanemi yang terluka sudah tak mampu menghindar. Di detik kritis itu, Muichiro muncul menyelamatkannya. Genya yang bersembunyi sambil menunggu. Ragu apakah dia bisa membantu, menyalahkan dirinya yang lemah. Andai aku lebih kuat. Andai aku seorang pilar, mungkin semua akan berbeda. Saat itu juga, suara Tanjiro terngiang di telinganya. Yang terlemah, justru punya peluang terbesar. Genya terbayang kata-kata Tanjiro. Dalam pertarungan melawan apermu nenang, karena kelemahanmu. Kau justru jadi kunci mengubah pertempuran, karena lemah. Musuh tak fokus, memperhatikan keberadaanmu. Kau bisa bergerak bebas. Tanpa dicurigai, jika memanfaatkan celah itu, mungkin bisa membuka jalan menuju kemenangan. Demi kemenangan. Apapun yang terjadi, aku harus melakukannya. Pedang patah ini harusnya kugunakan saat terluka parah. Tapi pemikiran aman tak akan menang. Untuk menang, aku harus bertaruh segalanya, mengorbankan seluruh diriku. Muichiro yang terluka parah tahu. Hidupnya tak lama lagi, sebelum mati, dia memutuskan mengalihkan fokus Kokushibo, walau hanya sebentar. Memberi peluang bagi Himejima atau Sanemi untuk menebas leher Kokushibo. Saat Muichiro bergerak, Himejima dan Sanemi segera memahami maksudnya. Langsung menyerang Kokushibo. Mengikuti rencana Muichiro. Bagi Kokushibo, serangan bersamaan memang strategi terbaik. Tapi juga memberi peluang. Untuk menghabisi semuanya, pedangnya menyebar cepat tanpa celah. Fokus Muichiro meningkat tajam. Himejima dan Sanemi mengalihkan perhatian Kokushibo saat dia lengah. Himejima melempar manik-maniknya mengubah arah serangan. Muichiro mengorbankan satu kakinya untuk mendekat ke Kokushibo, melihat keturunannya ada di hadapannya. Kokushibo terkejut, meski gerakannya sedikit melambat. Karena manik-manik seharusnya anak ini tak bisa sedekat ini. Saat itu, sebuah pikiran muncul di benaknya. Apa mungkin anak ini juga melihat dunia seperti yang kulihat? Kokushibo tahu. Himejima di pertarungan sebelumnya telah masuk ke dunia transparan dan membaca serangannya. Menipu mataku, meski kejadian tak terduga. Tak ada yang bisa menebas leherku. Di sisi lain, Genya makan pedang Kokushibo dan mendapat kekuatan lebih besar saat Muichiro mendekati Kokushibo. Genya sadar, waktunya bertindak telah tiba. Kesempatan langka ini tak boleh terlewat. Tanpa ragu, ia menarik pelatuk. Menghadapi serangan datang, Kokushibo dengan mudah melepaskan tebasan. Seharusnya, dia tak mungkin terkena serangan itu. Namun peluru-peluru itu terpental, lalu seperti hidup masuk ke tubuh Kokushibo. Saat melihat Genya kini, ia terkejut. Genya sudah mirip iblis. Melihat pedang Genya, rasa firasat buruk memenuhi Kokushibo. Peluru di tubuhnya menyerap kekuatan, berakar dan mengikat tubuhnya erat. Tubuhnya terkunci seketika. Saat tubuh Kokushibo terhenti, Sanemi dan Himejima langsung menyerangnya bersamaan. Rasa bahaya itu muncul. Tubuhnya menegang. Perasaan benci dan kenangan itu
Tak dirasakan selama 400 tahun, ia masih ingat jelas. Di malam bulan darah 400 tahun lalu. Hari itu, ia melihat adik yang harusnya mati. Setelah 60 tahun berlalu, ia kembali melihatnya. Melihat sang adik, Kokushibo tak percaya. Ia tahu, pemilik tanda mati sebelum 25 tahun. Mengapa kau masih hidup? Adiknya, dengan mata berkaca berkata. Sungguh menyedihkan, kakakku. Tapi Kokushibo tak marah. Suara parau terdengar. Adik yang dulu dingin, kini menangis di depannya. Untuk pertama kali, ia merasa sedih. Namun kesedihan itu hilang saat adiknya menghunus pedang. Tekanan berat menghantamnya. Udara jadi berat. Namun gerakan adiknya tak menunjukkan celah sedikit pun. Dengan tubuh rentak, ia bertarung setara masa jayanya. 60 tahun berlalu, tak menghapus sedikit pun ketajamannya. Dia masih bersinar seperti matahari. Terang, amarah menguasai Kokushibo. Kenapa hanya kau yang istimewa, melebihi semua batas? Dia tahu. Satu tebasan lagi akan mengakhiri hidupnya, namun tebasan itu tak pernah datang. Pria setara dewa itu hanya berdiri di sana. Tegap, teguh, aku berubah jadi iblis untuk menjadi kuat. Selama ratusan tahun, aku hanya merasakan hinaan tanpa akhir. Dan pedang terkuat itu kini mati. Maka aku tak mungkin kalah pada orang lain. Setelah ratusan tahun, tak kusangka aku merasakan kematian. Dari anak-anak ini, manusia atau iblis, saat hidup terancam, akan memunculkan kekuatan tersembunyi, tubuh terkunci. Dihadang dua pilar terkuat. Kokushibo meledak, menghantam mereka dengan kekuatan, menjauhkan semua lawan. Muichiro terbelah dua. Tubuh Sanemi juga terbelah. Sanemi dan Himejima terluka parah. Sedang Kokushibo, tubuhnya dipenuhi bilah pedang, tanpa bergerak sedikit pun. Ia menebas sekuat pendekar legendaris. Muichiro yang terbelah hampir mencapai batasnya. Dia tahu Sanemi dan Himejima akan bertarung sampai mati. Tapi Muzan masih hidup. Mereka tidak boleh kalah di sini. Saat monster berselimut pedang itu menyerang lagi, tak ada yang tahu bisa menghindar atau tidak. Muichiro yang terluka parah gelisah. Ia harus menghentikan Kokushibo. Amarahnya membuatnya menggenggam pedang erat. Saat hidupnya hampir habis, pedangnya berubah merah. Dengan pedang merah itu, tubuh Kokushibo kaku. Organ dalamnya terasa terbakar. Dua pilar menyerang, mengincar lehernya bersamaan. Namun leher keras itu membuat pedang tak bisa menembus sedikit pun. Genya yang setengah iblis masih hidup. Dia mengendalikan peluru di tubuh Kokushibo. Peluru itu menyerap darah dan tumbuh liar. Mengikat Kokushibo erat. Membatasi gerakan dan teknik bertarungnya. Saat lantai mengikatnya di leher Kokushibo, ia masih belum menyerah. Pendekar terkuat 300 tahun lalu sudah mati. Ia tak akan kalah oleh siapapun. Meski kekuatannya tersedot dan gerakannya terkunci, ia tetap tak mau kalah melihat bilah merah itu. Ia teringat masa lalu, kenangan ratusan tahun silam. Teknik yang ditempa, tak ada pewaris. Warisan teknik pernapasan memudar. Jika terus begini, teknik pedang ini akan hilang. Namun bagi Yoriichi, kakaknya menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Dalam perjalanan panjang, kami bukan sosok luar biasa. Anak berbakat mungkin lahir di suatu tempat. Suatu hari, mereka akan mencapai tingkat yang sama. Namun bagi Kokushibo, hanya generasinya yang memiliki bakat istimewa dan ia bangga. Tak mungkin ada yang setara dengan mereka. Namun melihat orang lain dengan pedang merah serupa Yoriichi, saat itu keyakinannya mulai goyah. Keraguan itu membuatnya kehilangan fokus dan akhirnya lehernya tertebas. Namun ia cepat mengendalikan pikirannya. Tidak, aku belum kalah. Meski tertebas, aku tak akan kalah lagi. Tubuhnya belum hancur. Jika pedang ini tercabut, ia tidak akan mati. Menunggu efek jurus memudar. Ia yakin akan menjadi abadi. Tak akan mati meski kepala terpenggal. Kepalanya pun tumbuh kembali. Jangan berhenti. Terus serang, tubuhnya rapuh, kita masih bisa menang. Penyembuhannya lambat. Terus serang lehernya. Terus serang tanpa henti. Saat itu, Kokushibo melihat bayangan dirinya yang hina di pedang. Saat masih muda, Yoriichi pernah bertanya padanya, "Kakak, apakah bisa mulai terkuat? Kalau begitu, aku akan menjadi kedua mengikutimu." Kini melihat dirinya yang keji,
Apakah ini benar-benar sosok pendekar yang ia impikan demi kekuatan yang kucari? Apakah ini hasilnya? Keraguan mulai muncul di hatiku. Luka yang tertusuk pedang itu kembali membusuk. Serangan Xingming sekali lagi menghantam leherku. Tak mampu lagi mengendalikan teknikku. Keyakinan pun runtuh. Tubuhku tak bisa pulih lagi. Keabadian yang kucari membuatku menjadi sosok mengerikan ini. Tidak, ini semua salah sejak awal. Kakak, aku hanya ingin Jeti sepertimu. Saat masih manusia, kau sudah Jeti pendekar terhebat. Menjadi iblis, aku tetap Jeti yang terkuat di jajaran atas. Aku mengejar kekuatan, melepas tubuh manusianya. Semua kulakukan hanya untuk menjadi seperti adikku, Yoriichi. Di era Sengoku, kami lahir sebagai saudara kembar. Dianggap pertanda buruk, karena ada tanda aneh di dahiku. Sejak lahir, ayah ingin membuangku. Tapi ibu memohon dengan putus asa. Itulah alasan aku tetap di rumah ini. Kami kakak adik, satu keluarga. Namun perlakuan terhadap kami berbeda. Karena aku jarang bicara, semua orang mengira aku terlahir bisu dan tuli. Hingga usia 7 tahun, kakakku sedang berlatih pedang. Aku mendekatinya tanpa suara. Itulah pertama kalinya aku membuka mulut. Kakak, apakah kakak ingin menjadi samurai terkuat? Kalau begitu, aku akan Jeti nomor 2. Bolehkah? Mendengar suaraku untuk pertama kalinya, kakakku terkejut hingga lupa bernapas. Pedangnya jatuh ke tanah. Keinginanku menjadi samurai membuatnya meremehkanku. Baginya samurai harus siap mati bertarung, dan aku yang selalu bersama ibu. Tak mungkin bisa jadi samurai. Tapi saat latihan berikutnya, aku selalu menonton, berharap bisa belajar. Sampai suatu hari, seorang samurai memberiku pedang bambu. Begitu aku memegangnya, rasanya aku berubah total. Aku menyerang dengan kecepatan luar biasa. Tak seperti anak kecil biasa. Hanya satu gerakan, aku menjatuhkan lawanku ke tanah. Kakakku yang menonton benar-benar terkejut. Guru yang melatih kami tak pernah bisa dikalahkan olehnya. Namun aku menghantamnya 4 kali dalam sekejap, hingga dia pingsan. Sejak hari itu, aku tak pernah berkata ingin jadi samurai. Tapi kakakku ingin tahu, kenapa aku begitu kuat? Saat ia bertanya, aku menjelaskan semuanya. Namun bagi orang yang belum pernah masuk dunia transparan, mereka tak akan mengerti kemampuanku. Berkali-kali, aku mencoba menjelaskan. Akhirnya kakakku mengerti. Dunia yang kulihat, semuanya transparan. Sejak saat itu, ia sadar. Adiknya yang dulu diremehkan ternyata jauh lebih unggul. Meski aku juga punya bakat, kerja keras tak sebanding dengan jenius sejati di hadapan bakat sejati. Semua usahaku terasa sia-sia. Sejak hari itu, perlakuan terhadap kami benar-benar berubah. Aku, yang dulu dianggap sial, menjadi pewaris utama. Hingga suatu malam, kakakku datang ke kamarku, membawa kabar buruk. Bahwa ibu telah meninggal karena kepergian ibu. Dan aku tahu posisiku mulai mengancam kakak. Aku memutuskan pergi dari sini. Menuju kuil, membawa seruling hadiah kakak. Kuanggap harta berharga, membungkusnya hati-hati. Kusimpan di dada, lalu berpamitan. Pergi ke kuil seorang diri. Tak lama setelah ibu meninggal, aku melihat catatan harian ibu. Bertahun-tahun ia sakit. Tubuh kirinya makin lemah. Aku teringat, kenapa Yoriichi selalu berada di sisi kiri ibu. Ternyata dia bukan manja, tapi menjaga ibu. Dia tahu kondisi tubuh ibu. Mendukung tubuh ibu yang lemah. Karena sakit, saat itu, amarahku membakar habis diriku. Untuk pertama kalinya, aku membenci kejeniusan itu. Jenius bernama Yoriichi. Tak pernah kusangka aku akan bertemu lagi dengan adikku yang turun bagai dewa. Aku hanya ingin melihat pedangnya lagi. Amarah kembali membakar diriku. Aku ingin kekuatan yang dimiliki Yoriichi. Aku tinggalkan keluarga, semua, menjadi pemburu iblis seperti dia. Dia mengajariku tanpa menyembunyikan apapun. Mengajarkan teknik pernapasan, tapi tak ada yang sekuat Yoriichi. Semua hanya menguasai cabang. Dari pernapasan matahari. Tak lama kemudian, pola muncul di tubuhku. Aku bermimpi, bila terus berlatih, mungkin bisa menyusul Yoriichi. Tapi saat itu, semua pemilik pola mulai mati satu persatu. Pola itu hanya pinjaman singkat. Seperti bunga yang cepat layu. Cepat hilang. Aku tahu, tak mungkin bisa mengejar Yoriichi. Sampai suatu hari, aku bertemu Muzan, Raja Iblis. Dia menawariku menjadi iblis. Kau ingin kekuatan pedang tertinggi. Aku pun ingin tahu, bisakah pendekar napas menjadi iblis? Aku tinggalkan segalanya demi kekuatan. Namun saat Yoriichi muncul kembali, aku sadar dia melampaui logika. Tapi saat dia berdiri di hadapanku, aku tidak punya peluang menang. Setiap tembasanku tak berarti saat pedangku terayun ke arahnya. Yang ikut terbelah adalah seruling yang kuberikan padanya.
Saat kecil, wajah Yorichi kecil muncul di hadapanku. Seruling ini selalu kuanggap kakak. Yang selalu kujaga di hati. Aku selalu membenci adikku ini. Namun setelah ratusan tahun, wajah orang tuaku memudar. Wajah istri dan anakku juga hilang. Hanya wajahmu yang tetap jelas. Bahkan setelah ratusan tahun, wajahmu tetap terpatri di pikiranku. Aku mengorbankan segalanya, tapi tetap tak mendapatkan apapun. Kau pernah berkata, yang menguasai jalan akan menemukan kebenaran. Tapi aku tak pernah sampai ke sana. Tak pernah melihat dunia yang kau lihat. Setelah kematianmu, kami memburu semua pendekar pernapasan matahari. Namun, mengapa napasmu tetap ada? Kenapa aku tak meninggalkan apapun? Kenapa aku dan kau begitu berbeda? Untuk apa aku ada di dunia ini? Ini momen paling sedih bagi Gyomei dan saat napas dingnya perlahan hilang. Mereka tak bisa berbuat apapun, hanya ingin melindungi adik tercinta. Melihat tubuh adiknya hancur seperti iblis, runtuh di depannya. Gyomei menahan air mata. Berdiri di belakang Sanemi. Kita harus pergi. Jika Muzan belum mati, semuanya belum berakhir. Pesan dikirim lewat gagak. Semua orang tahu, rekan mereka satu persatu gugur. Namun tak ada waktu untuk berduka. Hanya membawa amarah dan kesedihan itu maju ke depan. Saat itu juga, anggota pasukan lain tiba di ruangan tempat Muzan berada. Mereka ingin berbuat sesuatu sebelum Pilah tiba. Namun saat itu, Muzan memecah obat dalam tubuhnya. Bebas dari jebakan. Kekuatan lebih menakutkan dari iblis bulan atas. Pemburu biasa. Belum sempat bersiap, sudah terbunuh seketika. Melihat regu pertama musnah, Kagaya terdiam, tak percaya. Kesalahannya memimpin, hampir menghancurkan usaha ratusan tahun. Saat itu juga, adiknya menampar wajahnya. Ubuyashiki belum mati. Kau pemimpin. Jangan kehilangan semangat. Bangkit dan pimpin lagi. Segera kendalikan medan perang. Tamparan itu menyadarkannya dari keputusasaan. Beban kepala keluarga terdahulu kini jatuh di pundaknya. Lewat gagak, pesan disebar. Muzan bangkit kembali. Berita sampai ke semua anggota. Muzan bebas, menatap Tamayo dengan hinaan. Obatmu tak berpengaruh padaku, namun Muzan tak tahu. Obat itu punya efek lain. Tak sesederhana itu. Tak lama, Tamayo dibunuh Muzan. Saat Tamayo tewas, Yushiro melihat semuanya. Guru yang dihormatinya terbunuh. Yushiro bersumpah membalas dendam pada Muzan. Mitsuri mendengar kabar kebangkitan Muzan. Sangat terkejut, tak menyangka pertarungan melawan iblis memakan waktu selama ini. Saat itu juga, Yushiro menghampiri Shinobu. Aku memang iblis, tapi aku juga sekutu. Kalau kau bukan bodoh, bantu aku. Mitsuri hanya memikirkan satu hal. Tentu saja aku bukan bodoh, kau terus tarik perhatiannya. Aku akan mendekat, lalu mengacaukan penglihatannya. Membuat Muzan salah menilai situasi. Mendengar rencana itu, Mitsuri tak kejut. Rencana itu sangat keren. Dia pun mulai berlari. Mengalihkan perhatian iblis, Muzan bangkit sepenuhnya. Pertempuran memasuki babak akhir. Seolah dipandu takdir, Tanjiro yang pertama menemukannya. Kematian keluarga sahabat terlintas kembali. Pikiran Tanjiro dipenuhi amarah. Hampir tak bisa mengendalikan diri. Ingin langsung menyerang Muzan. Inosuke pun marah, tapi tetap lebih tenang. Tanjiro mencoba mengendalikan diri. Di depannya ada Muzan. Kekuatan yang tak sebanding. Jika menyerang tanpa rencana, pasti akan mati seketika. Baginya, pemburu iblis yang memburu seperti tak henti mengejarnya. Kesabaran Muzan habis. Setiap kali melihatnya, selalu ada dendam balas kematian. Jika kalian masih hidup, bukankah itu sudah cukup? Meski keluarga kalian mati, kenapa tak terima kenyataan kalian hidup? Lanjutkan hidup biasa, bukankah baik? Kata-kata Muzan tak masuk akal bagi Tanjiro. Kesedihan kehilangan orang terkasih disepelekan seperti itu olehnya. Menganggap kematian mereka seperti musibah alam. Katanya, orang mati setiap saat karena bencana. Anggap saja kematian mereka karena bencana, katanya. Kenapa kalian tak mengerti? Orang mati tak bisa kembali. Kenapa terjebak masa lalu? Cari pekerjaan, hidup tenang. Bukankah lebih baik? Kebanyakan orang akan begitu. Hanya kalian, pemburu iblis berbeda. Kupikir baik-baik. Hanya ada satu alasan, kalian semua tidak normal. Aku muak dengan kalian. Hari ini akan kuakhiri segalanya. Ucapan Muzan yang aneh membuat wajah Tanjiro gelap. Muzan, kau tidak pantas ada di dunia ini. Memenggal kepala tak membunuhmu. Hanya sinar matahari bisa. Meski aku dan Gyu tak bisa melakukannya sendiri.
Pertarungan baru saja dimulai. Aku belum bisa mati. Muzan mengayunkan tangannya, serangan menyapu seluruh medan. Mata tak sanggup mengikuti kecepatannya. Tanjiro hanya mengandalkan naluri bertarung, beruntung bisa menghindar. Dia mendekati Muzan. Namun, Tanjiro mengira bisa menghindar. Tapi tersungkur kena serangan Muzan. Bahkan belum sadar diserang. Gyu menyelamatkannya. Sebagai Raja Iblis, Muzan tak sebanding dengan Iblis Bulan. Dalam pertempuran ini, Muzan yakin akan menang. Tersisa 3 pilar, mampukah bertahan di kota gelap ini, hingga fajar, lewat mata Nakime. Muzan yakin, pilar ular dan pilar api mati. Meski kekuatan sempat terganggu oleh obat. Dia yakin tak ada yang bisa mengalahkannya. Tanjiro tak mau jadi beban dalam pertarungan ini. Ia mengatur napas, berusaha membaca gerak Muzan, tapi karena fokus penuh pada napas, dia tak sadar menabrak dinding. Tubrukan itu membuatnya tak bisa menghindar serangan mendekat. Saat itu juga, Mitsuri yang dikira mati, muncul di medan perang. Juga Obana yang dikira gugur, ikut hadir. Keduanya berdiri di depannya, membuat Muzan murka. Nakime, apa yang kau lakukan? Penglihatannya telah dikendalikan Yushiro. Yang dia lihat hanya ilusi yang diciptakan Yushiro. Semua adegan yang tampak nyata hanyalah kebohongan. Muzan, kau berdosa besar. Membunuh Tamayo. Kau akan membayar mahal. Mitsuri dan Obanai muncul kembali, membuat kemarahan Muzan membara lewat penglihatan Nakime. Dia yakin mereka sudah mati. Kini keduanya berdiri tegak. Penglihatannya ternyata tipuan Yushiro. Semua yang dia lihat hanyalah ilusi yang diciptakan. Karena Muzan membunuh Tamayo, Yushiro bertekad balas dendam. Atas kematian orang yang sangat dia hormati, tak peduli apapun. Yushiro akan membuat Muzan membayar. Dia ingin mengendalikan Nakime untuk melempar Muzan keluar kastil. Muzan tahu rencana Yushiro dan berusaha merebut kendali. Tapi karena perbedaan kekuatan, Yushiro perlahan kehilangan kendali Nakime. Bahkan dirinya mulai diserap Muzan. Keduanya bertarung merebut kendali atas Nakime. Untungnya Muichiro tidak sendirian. Pemburu iblis di sekitar menyerang Muzan. Gangguan itu membantu Yushiro menguasai situasi. Perlahan dia mengendalikan Nakime. Muzan sadar, dia tak bisa mengambil kembali kendali dari Yushiro. Maka Muzan membunuh Nakime dari jauh. Kematian Nakime membuat kastil tak terbatas mulai runtuh. Jika terus runtuh, semua pemburu iblis akan mati. Beruntung Yushiro bertindak cepat. Sebelum sel Nakime benar-benar mati, ia gunakan sihirnya lagi. Di detik terakhir sebelum kastil hancur, Yushiro memindahkan Muzan dan semua pemburu iblis keluar dari kastil. Mereka selamat di luar. Tapi fajar masih 1,5 jam lagi. Masih terlalu lama. Kirya jadi tegang. 1,5 jam. Terlalu lama menahan Muzan. Semua pemburu terluka parah. Bisakah mereka menahan Muzan? Semua perlahan bangkit kembali, mencoba pulih. Muzan mendengar laporan burung gagak. Dia tetap tenang. Hanya kalian mengira bisa menahan aku sampai fajar. Kalau yakin bisa, silakan coba. Saat itu, 3 pilar menyerang Muzan bersama. Pedang matahari menebas leher Muzan. Mereka tahu menebas leher tak cukup, tapi tetap menebas untuk mengurangi kekuatannya. Namun leher Muzan segera pulih. Kepala tak terpisah sedikit pun. Mereka terkejut, tapi tahu tebasan mereka tepat. Obanai tidak meleset. Luka tak terlihat. Karena regenerasi instan, Muzan langsung pulih. Serangan balasan datang cepat. Semua berada dalam jangkauan serangan. Serangan Muzan menghujani medan. Para pemburu berpangkat rendah melindungi para pilar. Mereka tahu kekuatan mereka tak mungkin mengalahkan Muzan. Hanya para pilar dan sedikit pendekar bisa menahan dia. Selama ini, mereka telah berkorban banyak kali. Tanpa mereka, kami sudah mati. Jangan mundur. Lindungi para pilar. Keselamatan mereka prioritas. Tanjiro kembali menyerang Muzan. Tapi tiba-tiba ambruk ke tanah. Muzan melihat itu, menganggap mereka hanya berjuang sia-sia. Yang tak kena serangannya akan mati cepat atau lambat. Darahku ada di setiap serangan. Aku tidak akan mengubahmu jadi iblis. Darahku seperti racun menghancurkan sel-sel tubuh. Lihat, Inosuke, Tanjiro sudah mati. Tubuh Tanjiro perlahan hancur oleh racun. Nezuko akhirnya terbangun. Tanpa ragu ia berlari keluar. Tak ada yang tahu apakah dia bangun karena panggilan Muzan atau karena hal lain. Kirya mendengar berita tentang Nezuko yang melarikan diri. Dia bimbang sejenak. Saat hendak memberi perintah, Tamayo muncul di belakangnya. Jangan urus Nezuko, biarkan dia.
Meski semua terkejut, mereka terkejut tak perlu kejar Nezuko. Tapi itu pesan dari ayah. Rengoku terkejut. Kecepatan Nezuko lebih cepat darinya. Apakah Nezuko belum sepenuhnya manusia? Nezuko mengikuti suara ayah. Menuju ke tempat kakaknya. Melompat tanpa ragu ke jurang. Rengoku berhenti di tepi. Cemas melihat Nezuko yang masih iblis. Apakah obatnya tidak bekerja? Di medan perang, situasi tetap buruk. Meski 3 pilar sudah bangkit, itu hanya cukup untuk menghindar. Mereka bertahan sekuat tenaga, tidak ada celah menyerang Muzan. Dalam pertempuran sengit, Mitsuri akhirnya tak bisa menghindar sepenuhnya. Saat bersamaan, Obanai dan Sanemi juga terluka parah. Serangan berikutnya mengarah ke Mitsuri tanpa ampun. Dia tak punya waktu menghindar. Gyomei tiba tepat waktu, menahan serangan Muzan. Sanemi langsung menebas Muzan, membelah tubuhnya, namun luka itu langsung sembuh seketika. Sanemi melempar botol berisi minyak ke arah Muzan. Botol hancur seketika. Minyak membasahi tubuh Muzan. Sanemi menyalakan api. Api membungkus tubuh Muzan. Meski tahu api tak bisa membunuhnya, setidaknya api bisa sedikit melemahkannya. Itu sudah cukup. Kenyang melihat Murata mendekat. Tanjiro pingsan. Tolong bawa dia ke tempat aman. Murata terharu mendengar namanya dipanggil. Meski lemah, dia pernah masuk korps bersama Sanemi. Tanjiro yang pingsan melihat ingatan leluhur. Dalam mimpi, dia melihat pendekar legendaris. Pencipta pernapasan pertama, Yoriichi. Setiap serangan Muzan menyuntikkan darahnya ke tubuh lawan. Kini, darah itu menggerogoti tubuh Tanjiro. Di ambang kematian, ingatan leluhur muncul kembali. Di sana, dia melihat pendekar legendaris lagi. Pencipta pernapasan, Yoriichi, karena masa lalu pahit. Yoriichi selalu ingin berbagi. Dia berpikir lama. Akhirnya, wajah Sumiyoshi dan Sumire muncul. Setelah 2 tahun, melihat Yoriichi sehat. Sumiyoshi bahagia melihat senyumnya. Yoriichi tahu mereka hidup bahagia. Melihat kebahagiaan orang lain membuatnya ikut bahagia. Dunia ini punya banyak keindahan. Bisa lahir di dunia ini saja sudah membuat Yoriichi bersyukur. Ibunya orang yang taat berdoa. Berdoa setiap hari agar dunia damai. Karena Yoriichi pendiam sejak kecil. Ibunya berdoa agar Dewa Matahari melindunginya. Telinganya yang tuli bahkan membuatkan jimat berbentuk anting. Kakaknya orang yang lembut. Meski dipukul ayah karena membelanya. Keesokan harinya, kakaknya datang dengan wajah lebam. Memberikan seruling buatannya. Jika butuh bantuan, tiup seruling ini, aku akan datang menolongmu. Tapi karena kembar dianggap sial, setelah ibunya meninggal, Yoriichi meninggalkan rumah. Sebelum pergi, Yoriichi mengabari kakaknya bahwa ia akan pergi. Mengucapkan perpisahan dengan tulus. Yoriichi awalnya akan dibawa ke kuil. Tapi saat itu, dia memilih jalannya sendiri, ingin menentukan hidupnya sendiri. Berlari bebas di bawah langit luas. Meski lelah, dia tidak berhenti berlari. Saat sadar, dia sudah tiba di ladang rapi. Di sana ada seorang gadis sebaya dengannya. Gadis itu memegang ember, berdiri lama, tak bergerak. Yoriichi mendekat dan bertanya. Ternyata keluarganya meninggal karena penyakit. Dia hidup sendirian, kesepian. Dia ingin membawa kecebong pulang. Tapi saat matahari terbenam, Yoriichi melihat gadis itu melepaskannya. Yoriichi heran, kenapa tidak dibawa pulang? Gadis itu berkata, memisahkan mereka dari keluarga. Terlalu kejam. Saat itu juga, Yoriichi berkata, kalau begitu, biar aku ikut denganmu. Saat pertama bertemu, Yoriichi tak menduga, gadis bermata obsidian itu akan menjadi orang terpenting. Dalam hidupnya, Yoriichi mengikuti gadis itu, namanya Uta, ke rumahnya karena sifat Uta yang ceria. Yoriichi mulai mengerti dunia yang dia lihat berbeda dari orang lain. Saat itu, dia mengerti alasan orang menjauhinya. Dan Uta menjadi jembatan Yoriichi dengan dunia. Setelah bertahun-tahun bersama, Yoriichi menikah dengan Uta saat anak mereka akan lahir. Dia keluar mencari bidan. Di jalan, dia bertemu seorang kakek yang ingin menyeberangi beberapa gunung mencari anaknya. Yoriichi yang baik hati mengantarnya sampai ke rumah anaknya. Dia berlari pulang secepatnya, tapi saat tiba, langit sudah gelap. Saat masuk ke rumah, dia melihat tubuh istri dan anaknya tergeletak. Yoriichi berlutut di sisi Uta.